Sekelompok wanita paruh baya mendaki gunung bersama. Namun, mereka lebih sering mengobrol daripada mendaki. Mereka berjalan sambil menyombongkan anak-anak mereka. Wanita berbaju merah dengan bangga berkata bahwa putrinya, Seo Okedu, benar-benar berbakat. Ia belajar di Amerika Serikat dan bekerja di sebuah perusahaan terkenal. Namun, wanita berbaju biru ini tidak mau kalah. Putri saya lebih berbakat dari putra saya, Sung Ho. Bukan, Sung Ho adalah seorang arsitek terkenal yang telah berpartisipasi dalam banyak proyek pemenang penghargaan. Sebelumnya, Sung Ho bertemu dengan presiden, katanya. Perpustakaan yang ia bangun juga memenangkan penghargaan dalam kompetisi arsitektur. Keduanya berkembang dengan baik, sehingga tidak bisa ditentukan siapa yang lebih unggul. Ibu Sung Ho, karena ingin mengungguli temannya, mengatakan bahwa putranya memenangkan penghargaan hari ini. Sementara itu, Ibu Seo Okedu mengeluarkan undangan pernikahan sebagai langkah terakhir. Dalam hal peristiwa penting dalam hidup, Seo Okedu jelas memenangkan satu babak karena ia akan menikah akhir bulan ini. Terlebih lagi, calon suaminya adalah seorang pengacara internasional dengan masa depan yang cerah. Ibu Seo Okedu berhasil mendapatkan kekaguman dari teman-temannya. Mereka mengagumi ibu itu, mengatakan bahwa putrinya akan segera menikah dan ibu itu bisa melepaskan beban hidup. Begitu ia turun dari pesawat, teman dekatnya, Muyum, yang menjemputnya, juga terkejut dengan kepulangannya yang tiba-tiba. Yang lebih mengejutkan lagi, saat mereka sedang makan ayam goreng, mereka bertemu dengan adik laki-laki Seo Okedu. Sikap Seo Okedu seperti melihat hantu, ia bahkan menarik Muyum untuk bersembunyi dari adiknya. Muyum tidak bisa mengerti, apakah keluargamu tidak tahu kau pulang ke Korea? Ini kejutan. Muyum entah bagaimana percaya pada kata-kata Seo Okedu, dan berencana membantunya mendekorasi ulang rumahnya untuk menambah kejutan bagi orang tuanya. Namun di tengah jalan, Muyum tiba-tiba menerima telepon dan dipanggil kembali untuk lembur, sehingga Seo Okedu harus pulang sendirian. Di tengah perjalanan, ia melewati jalan lama dan menemukan bahwa pemandian umum yang sering ia kunjungi saat kecil kini telah dibangun sebuah rumah baru. Melihat rumah baru ini, kenangan lama kembali muncul di benaknya. Ia ingat saat itu, ia dan Sung Ho dibawa ke sana oleh ibu mereka untuk mandi. Bertahun-tahun telah berlalu, dan mereka semua sudah dewasa. Ia mulai tertarik dengan rumah baru yang dibangun di atas tanah pemandian itu. Saat ia melihat ke sana kemari di depan pintu, memikirkan sesuatu, Sung Ho tiba-tiba muncul. Ternyata rumah baru ini adalah rumah yang ia bangun. Seo Okedu, yang rasa penasarannya telah terpuaskan, berniat untuk pergi, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa sekelilingnya adalah jalan yang ia kenal, bahkan ada sekelompok teman dekat ibunya. Ia pun merasa tidak enak. Dalam situasi darurat, ia terpaksa masuk ke dalam kardus yang diletakkan Sung Ho di pinggir jalan. Mulai sekarang aku adalah kardus yang dibuang. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh mengatakan kau melihatku. Sung Ho hanya bisa membantunya menyembunyikan diri. Seo Okedu menunggu sampai ibunya pergi baru berani keluar dari kardus. Kau sudah sangat hebat, tolong selamatkan aku sekali lagi. Silakan berlangganan saluran Lalas Cowok agar tidak ketinggalan video menarik. Silakan berlangganan saluran Lalas Cowok agar tidak ketinggalan video menarik. Semakin lama kau menundanya, semakin berat pukulan yang akan kau terima. Menghindar hanya akan membuatmu cemas dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kau harus menghadapi badai ini. Saat itu, teman mereka, Muyum, yang baru saja kembali ke unitnya, dipanggil keluar lagi untuk bekerja. Muyum adalah anggota tim penyelamat. Profesi ini mengharuskan mereka untuk segera muncul setiap kali terjadi insiden. Kali ini, seseorang memanggil tim penyelamat karena ada seorang paman mabuk yang tergeletak di rumput. Entah dia hanya mabuk atau sudah tewas. Muyum datang untuk memeriksanya. Meskipun masih bernapas, ia menunjukkan gejala diabetes yang khas. Paman mabuk itu menderita diabetes. Kematian hanyalah masalah waktu. Ia ingin mengambil sampel untuk memeriksa paman itu, tetapi sikap paman itu sangat buruk. Ia bahkan mengancamnya dengan botol alkohol. Muyum mengutamakan keselamatan. Ia hanya bisa mundur. Saat itu, seorang pria maju. Saya sabuk merah taekwondo. Biarkan saya yang menanganinya. Tetapi ia belum berjalan 2 langkah. Ia sudah tersandung dan jatuh di rumput. Muyum terkejut melihatnya. Sabuk merah apa? Saya sabuk hitam. Ia maju dan menendang botol alkohol dari tangan paman itu. Kekuatan tendangan itu mengejutkan paman itu. Setelah itu, apapun yang ia katakan, paman itu patuh. Tuan sabuk merah itu terkejut melihat punggung Muyum yang mendominasi. Sementara itu, Seo Okedu, setelah berpikir sejenak, memutuskan untuk pulang. Di depan pintu rumahnya, ia mengeluarkan semua pakaian dan sepatu untuk dikenakan. Kenapa kau tidak membeli rompi anti peluru? Pasti dijual di Amerika, kan? Tidak perlu kau ingatkan. Aku sudah menyesal.
kesal. Ketakutannya beralasan karena ia telah membuat masalah besar. Sung Ho penasaran masalah apa yang telah ia buat hingga begitu takut. Seo Okedo melihat sekeliling, dan ketika ia yakin tidak ada orang, ia ingin meminta Sung Ho untuk menemaninya menghadapi kemarahan orang tuanya. Sejujurnya, aku membatalkan pernikahan. Apa katamu? Aku tidak mendengarnya. Aku bilang, aku membatalkan pernikahan. Setelah meneriakkan kalimat ini, hidupnya seolah tamat. Bahkan ibu Seo Okedo, yang baru saja pulang bersama teman-teman dekatnya, mendengarnya dengan jelas. Berita buruk tidak boleh disebarkan keluar. Kali ini, ia seperti berteriak dengan megafon agar seluruh lingkungan mendengarnya. Benar saja, ibu Seo Okedo marah dan mulai menceramahi putrinya yang tidak berbakti ini. Hanya anak perempuan yang tidak waras yang melakukan hal seperti ini 1 bulan sebelum pernikahannya. Seo Okedo ketakutan dan bersembunyi di belakang Sung Ho. Tanpa diduga, ibu Seo Okedo berpikir lagi. Tidak benar, mengapa putriku tiba-tiba membatalkan pernikahannya? Pasti menantuku berselingkuh. Setelah mengatakan itu, ia ingin memesan tiket pesawat ke Amerika Serikat untuk mengklarifikasi masalah ini. Seo Okedo tidak terkejut. Ia pun mengambil semua kesalahan di pundaknya. Ia berkata bahwa itu karena ia berselingkuh. Kata-kata ini semakin membuat ibu Seo Okedo marah. Untungnya, semua orang menasihatinya. Tanpa diduga, begitu ibu Seo Okedo menenangkan diri, Seo Okedo melemparkan bom berat lainnya. Ia bahkan mengundurkan diri. Kali ini, ibunya pasti akan memukul anaknya yang tidak berbakti ini. Seo Okedo yang ketakutan hanya bisa menarik Sung Ho untuk melarikan diri. Hei, anak nakal, berhenti! Mereka berdua berhasil kabur dari ibu Seo Okedo. Mereka duduk di pinggir jalan untuk mengatur napas. Sung Ho tidak percaya alasan yang diucapkan Seo Okedo. Kau membatalkan pernikahan karena berselingkuh, kau mengundurkan diri dan kembali ke Korea. Meskipun sampai saat ini Seo Okedo masih berpura-pura baik-baik saja, di hadapan teman masa kecilnya, Seo Okedo hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya ia hanya terlalu lelah. 2 orang yang duduk berdekatan itu dikira pacaran oleh orang yang lewat. Mereka serempak membantah. Keduanya diam-diam mengakui bahwa mereka hanyalah anak dari teman ibu mereka. Tetapi kebersamaan mereka ini, bahkan pasangan biasa pun sulit menandinginya. Saat itu, adik laki-laki Seo Okedo menelepon Sung Ho. Ia menyuruh Sung Ho segera membawa kakaknya pulang. Ibunya berjanji tidak akan menyentuhnya lagi. Tetapi begitu masuk, Seo Okedo baru menyadari bahwa ini adalah kata-kata yang paling tidak bisa dipercaya. Kemarilah, nak. Hari ini kita selesaikan masalah ini. Seo Okedo berbalik ingin lari. Bibi, saya sudah membawanya kembali. Terserah Bibi mau bagaimana. Seo Okedo sangat mengerti sejak kecil. Kondisi keluarganya sulit. Ia sendiri melakukan beberapa pekerjaan. Ia menabung untuk membeli bros emas murni untuk ibunya. Ibu Seo Okedo sangat senang dengan kepengertiannya. Tetapi putri yang selalu patuh ini tiba-tiba menjadi sulit diatur. Ia berhenti dari pekerjaannya yang bergaji tinggi di Amerika Serikat. Bersama tunangannya yang memiliki pekerjaan bagus, ia kembali ke Korea. Di rumah, tidak ada lagi tempat untuknya. Kamarnya digunakan sebagai tempat penyimpanan, jadi ia hanya bisa tidur di lantai. Pagi-pagi saat bangun, ibunya terus memikirkan rencana kepulangannya kemarin. Aku ingin menjadi pengangguran yang bahagia. Hal ini membuatnya semakin sulit bergaul dengannya. Jangan makan lagi, nak. Orang sepertimu tidak pantas makan. Teman-teman baiknya takut ia akan dipukul oleh ibunya. Keesokan harinya, mereka datang mengunjunginya. Seo Okedo tidak peduli dengan tatapan tajam ibunya. Baru beberapa kata, ia sudah bertengkar dengan adiknya. Ibunya yang marah berlari ke ruang bawah tanah dan bermain drum. Moyum juga tidak mengerti mengapa ia meninggalkan segalanya. Cepat katakan alasanmu kembali ke sini. Untungnya, sudah waktunya untuk bekerja. Moyum hanya bisa menyerah dan pergi bekerja. Tapi Sung Ho masih di sini. Seo Okedo memikirkan bagaimana tadi malam ia meninggalkannya, mengunci pintu dan lari. Ia memberinya pelajaran dengan menguncinya. Akibatnya, ibunya melihatnya dan memukulnya beberapa kali. Dibandingkan dengan putrinya yang tidak berguna, ibunya sekarang lebih menyukai Sung Ho yang memiliki masa depan cerah. Ia bahkan memesan kue kukus untuk merayakan Sung Ho yang akan memulai bisnisnya. Seo Okedo disuruh ibunya mengantarkan kue. Setibanya di kantor Sung Ho, rekan-rekannya penasaran dengan hubungan mereka. Setelah tahu bahwa Seo Okedo adalah teman masa kecil Sung Ho, mereka mulai bertanya tentang bagaimana mereka saling mengenal saat kecil. Menurut Seo Okedo, Sung Ho lahir di Amerika Serikat. Ketika kembali ke Korea, ia tidak bisa bahasa Korea sehingga sangat pemalu saat bertemu orang asing. Ditambah lagi ibunya adalah seorang diplomat yang sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurus anak. Ia pun menitipkan Sung Ho pada kenalannya, ibu Seo Okedo. Seo Okedo mendapat tugas untuk mengurus Sung Ho. Ia menariknya untuk bermain bersama. Pada dasarnya, Sung Ho bisa dibilang aku yang membesarkannya. Sung Ho langsung membantah.
Dia adalah orang gila pertama yang aku temui dalam hidupku. Menurut ceritanya, kenangan itu menjadi cerita yang berbeda. Saat pertama kali bertemu, ia bersembunyi dan menolak menjabat tangan Seo Okedo. Itu bukan karena ia introvert atau pemalu, tetapi karena saat itu wajah dan tangan Seo Okedo terlalu kotor. Setelah itu, ia mengeluh bahwa Seo Okedo selalu memotori dirinya setiap hari. Ia tidak ingin bermain dengannya. Akibatnya, Seo Okedo bersikeras ingin bermain dengannya. Ia bahkan masuk saat ia sedang buang air. Ia mengambil semua makanan yang tidak ia suka dan memberikannya kepadanya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak boleh pilih-pilih. Ia bahkan mengambil celangan babi miliknya. Ia benar-benar pengganggu. Di sisi lain, cerita Seo Okedo sudah menyebar kemana-mana. Ibunya diajak kemanapun ia pergi. Ia tidak bisa menahan amarahnya dan ingin menanyakan semuanya. Suamiku, bicaralah dengan anak kita. Pasti ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kita. Tetapi suaminya berpikir bahwa berpura-pura bodoh juga merupakan salah satu cara. Orang tua lain begitu hebat. Jika saat itu kita menanyakan alasan sebenarnya mengapa putri mereka membatalkan pernikahan dan ternyata itu karena kita sebagai orang tua tidak pantas dan mereka mengejek kita. Bagaimana? Sementara itu, Seo Okedo sedang asyik makan kue goreng bersama Muyu. Tanpa diduga, Sung Ho, yang semula bilang tidak akan datang, kini muncul. Seo Okedo langsung tahu ada sesuatu yang terjadi padanya. Tetapi Sung Ho yang keras kepala mengatakan tidak ada apa-apa. Sebenarnya, bagaimana bisa tidak ada masalah? Kantor yang akan segera dibuka. Mereka kembali ditunda pembayarannya untuk proyek penting. Tanpa uang ini, mereka baru saja membuka, tetapi harus tutup. Sung Ho melihat bahwa Seo Okedo juga hanya berusaha tersenyum canggung. Sekarang Seo Okedo bisa bertahan. Tetapi ibunya, jika tidak mendapatkan jawaban, pasti akan bertanya setiap hari. Jika terus seperti ini, ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan. Kuharap kau bisa segera menjelaskan kepada Bibi. Seo Okedo merasa bahwa ia pasti disuruh ibunya untuk mengorek informasi lagi. Seperti yang dikatakan Sung Ho, ibu Seo Okedo tidak bisa diam jika tidak mendapatkan alasannya. Ia sudah menelepon mantan tunangan Seo Okedo, tetapi pihak sana tidak mengangkat telepon. Seo Okedo melihat raut wajah ibunya yang tidak beres. Ia merebut telepon dan langsung marah. Ibu, aku sudah bilang kita putus. Ia menghapus nomor telepon mantan pacarnya dari telepon ibunya. Kemudian ia pergi sendirian dan naik bus untuk bersantai. Pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berjalan baik di Amerika. Bekerja di perusahaan besar sudah penuh tekanan. Ia tidak pandai bersosialisasi dan bekerja gila-gilaan. Tetapi rekan-rekannya menjelek-jelekannya, mengatakan bahwa ia terlalu sombong. Seo Okedo lelah secara lahir dan batin. Ia ingin ditenangkan oleh tunangannya, tetapi ia tidak bisa menghubunginya. Ia terpaksa pergi ke pesta untuk mencari pacarnya. Ketika ia menemukannya, ia melihat pacarnya menempel erat pada seorang gadis. Setelah keluar dari kenangan, Seo Okedo kembali duduk termenung di bus. Ia naik bus sepanjang hari. Sore harinya, saat pulang, ia melihat ada orang yang menjual pohon willow di pinggir jalan. Ia tiba-tiba punya ide untuk membeli satu pot dan memberikannya kepada Sung Ho sebagai hadiah pembukaan bisnis. Kalau begitu besok kau bawa ke sana. Kalau aku bawa berat, aku tidak datang besok. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ibu Seo Okedo sudah berdandan dan bersiap-siap untuk pergi ke upacara pembukaan bisnis Sung Ho. Ia bahkan mencari bros emas yang ia simpan di dasar kotak, tetapi ia tidak menemukannya. Upacara pembukaan ini dihadiri banyak teman lama. Semua orang mendengar bahwa Seo Okedo telah kembali dari Amerika Serikat dan juga membatalkan pernikahannya. Semua orang datang untuk melihat lelucon ibunya. Oh, pernikahannya berantakan. Saya tidak tahu. Untungnya, pada saat yang penting, beberapa teman dekatnya datang dan membelanya, sehingga ia tidak terlalu malu. Namun ketika ibu Seo Okedo pergi ke toilet, ia mendengar teman-temannya mengejeknya di luar. Semua orang menertawakannya. Sebenarnya, saat itu prestasinya tidak kalah dengan ibu Sung Ho. Tetapi karena kondisi keluarga, ia tidak bisa melanjutkan sekolah. Sepanjang hidupnya, ia hanya bisa menjadi bayangan bagi ibu Sung Ho. Keluarga miskin seperti ini ingin melahirkan burung phoenix. Ia berpikir jika putrinya sukses, ia juga bisa berubah. Sementara itu, Seo Okedo yang menemukan brosnya bergegas membawanya kepada ibunya. Tetapi Sung Ho bersikeras agar ia tetap tinggal untuk makan malam baru boleh pergi. Kesempatan tinggal ini kebetulan bertemu dengan para bibi. Mereka mengkritiknya dari atas ke bawah. Saat kembali ke rumah, ibu Seo Okedo melampiaskan semua kekesalannya kepada putrinya. Ia mengambil koper Seo Okedo dan melemparnya dari tangga. Ia memaksa putrinya untuk segera kembali ke Amerika Serikat. Seo Okedo juga tidak tahan lagi. Ibu hanya peduli seberapa tinggi ia terbang, tapi tidak pernah peduli apakah ia lelah terbang. Jika tidak terlalu lelah, bagaimana mungkin aku bisa membuang semuanya dan kembali? Kenapa? Kenapa aku harus selalu menjadi kebanggaan ibu? Ia seperti bros itu. Biasanya jika ibu tidak membutuhkannya, ibu akan membuangnya sembarangan. Bahkan ibu
tidak peduli kemana ibu membuangnya. Hanya ketika ibu membutuhkan sesuatu untuk menonjolkan diri dalam hidupnya yang sulit, barulah ibu mengambilnya dan menyematkannya di dada. Hanya untuk memuaskan hasratnya untuk pamer. Sung Ho melihat Seo Okedo lari keluar. Ia khawatir dan mengikutinya ke taman hiburan. Tapi Seo Okedo masih berusaha terlihat kuat. Jangan memaksakan senyum, mau menangis atau tertawa, pilih salah satu saja. Seo Okedo tidak bisa menahannya lagi dan mulai menangis. Ia sedih karena masalahnya dengan ibunya. Tetapi Sung Ho membantunya memahami, jika tidak ada cinta, dari mana datangnya kebencian? Itu semua karena ia dan ibunya memiliki harapan satu sama lain. Ia merasa ibunya mengabaikan perasaannya, dan ibunya membencinya karena ia tidak hidup sesuai dengan keinginannya. Setelah dibujuk olehnya, suasana hati Seo Okedo membaik sedikit. Sementara itu, ibu Seo Okedo juga mulai menyesal, karena ia telah melakukan hal yang keterlaluan terhadap Seo Okedo. Keesokan paginya, ia menelepon Sung Ho. Ia meminta bantuannya untuk membersihkan dan mendekorasi kembali kamar Seo Okedo. Seo Okedo pulang dan melihat kamarnya dihias dengan indah. Semua kemarahannya langsung lenyap. Di malam hari, ia berbaring di tempat tidur. Ia tiba-tiba melihat langit-langit penuh dengan stiker bintang yang ia sukai, dan ia sangat terkejut sekaligus gembira. Tapi kejutan yang diberikan Sung Ho belum berhenti sampai di situ. Seo Okedo sedang menelepon dengan gembira. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Ia menarik tirai jendela dan menemukan Sung Ho berada di seberang. Aku pindah ke sini. Apa? Aku juga tinggal di sini sekarang. Adegan ini mengingatkan Seo Okedo pada masa kecilnya. Ia telah membeli stiker bintang dan menempelkannya di seluruh langit-langit. Saat menempelkannya, ia tidak sengaja jatuh dari kursi. Saat itu, untungnya ada Sung Ho yang menahannya. Orang tua Sung Ho selalu sangat sibuk. Mereka begitu sibuk sehingga tidak bisa hadir di kompetisi. Di tribun, hanya Seo Okedo yang masih menyemangatinya. Terus, kau melakukannya dengan baik. Suara nyaring Seo Okedo terdengar di setiap pertandingannya. Menjadi bagian dari kenangan terindah baginya. Sung Ho sering bermimpi tentang masa kecilnya saat ia masih berenang, tapi mimpi indahnya terganggu oleh suara Seo Okedo dari seberang. Sudah bertahun-tahun, ia tidak berubah sama sekali. Menonton film horor selalu berteriak keras. Ketika ia masih kecil, sulit untuk bertemu dengan orang tuanya. Sekarang, meskipun jarang, seluruh keluarga bisa makan bersama, tetapi mereka tidak terbiasa. Sung Ho tidak bisa menahan diri untuk bertanya kapan ibunya akan dipindahkan. Ibunya tidak mengerti mengapa mereka bertanya tentang hal ini. Apakah mereka tidak suka aku di rumah? Bukan begitu? Bukankah ibu tidak suka tinggal lama di Korea? Dibandingkan dengan masalah keluarga, karir Sung Ho bisa dibilang berjalan mulus. Hari ini, perusahaannya kembali menerima pesanan untuk panti jompo mewah. Di pihak Seo Okedo, ibunya untuk sementara waktu menyerah untuk memaksanya bekerja. Karena ia yakin Seo Okedo tidak akan bisa malas meskipun ia mau. Seo Okedo tidak akan bisa bertahan lama. Tidak semua orang bisa menjadi pengangguran. Tidak ada yang mengerti anak lebih dari ibu. Seo Okedo sudah terbiasa dengan kehidupan yang sibuk, terbiasa memaksakan diri. Meskipun setiap hari ia bermain di rumah, ia tetap harus membuat jadwal untuk membagi apa yang harus ia lakukan pagi, siang, sore, dan malam. Bermain seperti itu terus-menerus, tidak terhindarkan ia merasa bosan. Tapi dunia orang dewasa sangat sibuk. Mana ada banyak waktu untuk pengangguran sepertinya. Seo Okedo hanya bisa pergi ke restoran keluarganya untuk berbicara dengan orang tuanya. Ia kebetulan bertemu dengan wali kelasnya saat SMA yang datang untuk memesan kue beras. Setelah belasan tahun berlalu, wali kelasnya telah dipromosikan menjadi kepala sekolah SMA. Namun ia masih sangat merindukan murid yang luar biasa ini. Saat SMA, ia adalah orang terkenal di sekolah. Kebetulan, hari ini ada orang terkenal lain yang datang ke sekolah. Sung Ho mendengar bahwa sekolah lamanya akan melakukan tender untuk merenovasi ruang kelas dan gym. Ia berinisiatif datang untuk menawar. Guru mereka melihat dua muridnya yang luar biasa kini menjadi pilar bangsa. Ia tersenyum lebar. Ia bersemangat mengundang mereka berdua untuk memberikan kuliah kepada para siswa. Sung Ho langsung menggunakan alasan pekerjaan sibuk dan melarikan diri. Seo Okedo tidak seberuntung itu. Rasa harga dirinya membuatnya tidak bisa mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri. Ia hanya bisa dengan canggung memberikan kuliah kepada adik kelasnya. Para siswa SMA tidak tertarik dengan riwayat hidupnya yang luar biasa. Mereka lebih tertarik pada apa yang ingin ia lakukan ketika ia masih bersekolah di SMA seperti mereka. Seo Okedo terdiam, ia sudah terlalu jauh. Ia sudah melupakan impian awalnya. Sementara itu, Sung Ho tidak melupakan impiannya saat itu, yaitu menjadi perenang. Bertahun-tahun berlalu, ia kembali ke sekolah lamanya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke kolam renang terlebih dahulu, merasakan suhu air. Setelah itu, ia menarik Seo Okedo untuk mencari kapsul waktu. Seo Okedo sangat tidak sabar. Jadi, apa artinya kapsul waktu yang terlupakan itu? Ketika ia kembali ke rumah, ia melihat tangan ibunya terluka saat sedang membungkus kimchi. Ibunya masih melipat kotak kertas untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga. Tiba-tiba ia merasa bersalah dan malu.
Apa aku benar-benar bisa terus seperti ini? Sung Ho mencurahkan seluruh energinya untuk tender sekolah lama, yang membuat rekannya sangat tidak puas. Biasanya saja, kau tahu proyek publik tidak menghasilkan banyak uang dan ada banyak prosedur, karena ia akan segera bertemu dengan mitra di panti jompo mewah. Persyaratan yang diajukan mitra semuanya aneh, tetapi harus menjadi tempat yang tidak semua orang berani mengintip, bahkan tidak berani melihat lurus. Misalnya, orang tua yang sering naik kereta bawah tanah gratis. Mereka bahkan ingin Sung Ho mencuri hak cipta arsitektur terkenal. Baik, kami sudah menyiapkan pembahasan. Semoga bisa menggabungkan desain-desain ini. Sung Ho sangat marah dan sama sekali tidak ingin menerimanya. Rekannya juga marah. Apakah kau harus selalu seperti ini? Kita berutang banyak untuk membangun kantor, dan kita juga harus membayar gaji karyawan. Sung Ho bersikeras pada cita-cita dan kehormatannya. Jadi kau ingin menjual jiwamu demi uang? Mereka berpisah dengan ketidakcocokan. Sementara itu, Seo Okedo menerima telepon dari perekrut. Ia segera pergi menemui perekrut itu. Karir dan riwayat hidupnya sangat bagus. Kebetulan Sung Ho lewat dan bertemu dengannya. Seo Okedo pun dengan senang hati menceritakan kepadanya bagaimana ia diburu oleh perekrut. Aku akan segera mendapatkan pekerjaan. Tapi Sung Ho hanya peduli. Apakah kau ingin terus melakukan pekerjaan itu? Ia melihat bahwa ia memaksakan diri lagi. Sebenarnya ia tidak ingin melakukan pekerjaan ini sama sekali. Ia menyarankan agar ia memikirkan baik-baik apa yang benar-benar ia inginkan. Apa impiannya? Penyamaran Seo Okedo terbongkar. Ia menjadi emosional. Impian? Kau bilang impian? Kau pikir impian bisa begitu saja didapatkan? Hanya orang yang punya waktu untuk mencari impian yang bisa punya impian. Anak orang kaya yang menonjol seperti Sung Ho, yang seumur hidupnya tidak pernah menghadapi kesulitan atau kegagalan, bagaimana bisa ia mengerti penderitaan orang seperti aku? Namun kemudian Sung Ho mengatakan bahwa ia juga pernah mengalami hal itu. Seo Okedo langsung menyadari bahwa ia salah bicara. Saat itu, Seo Okedo memberinya handuk. Ia berharap ia akan memenangkan medali emas di Olimpiade. Tetapi Sung Ho hanya melihat handuk itu dan tidak memperhatikan lampu merah yang menyebabkan tabrakan. Ia tidak bisa melanjutkan latihan intensif sebagai perenang lagi. Meskipun berasal dari keluarga kaya seperti Sung Ho, ia terpaksa melepaskan impiannya. Tetapi kata-kata Seo Okedo telah menyadarkan Sung Ho. Ia merenungkan dirinya sendiri dan merasa bahwa ia terlalu mulia. Kata-kata yang ia ucapkan kemarin sedikit keterlaluan, tetapi rekannya tidak mempermasalahkannya. Mereka berdamai, dan Seo Okedo kembali memikirkan impiannya. Ia menyadari bahwa sejak kecil, ia hanya berusaha memenuhi harapan ibunya dan harapan orang-orang di sekitarnya. Hasilnya, ia lupa tentang dirinya sendiri, lupa apa yang ia inginkan. Untuk menemukan Seo Okedo yang dulu, tengah malam ia kembali ke sekolah lama untuk mencari kapsul waktu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Guru yang mengingatkannya, Sung Ho ada di kolam renang, apa yang ia pegang? Apakah itu suratku? Ternyata Sung Ho sudah lebih dulu menggali kapsul waktu. Ia sengaja membaca keras-keras surat yang ditulis Seo Okedo saat berusia 18 tahun. Seo Okedo menerkam untuk merebutnya, tetapi Sung Ho yang tidak bisa menghindar langsung melompat ke kolam. Seo Okedo takut air, ia hanya bisa berdiri di pinggir dengan cemas. Tahukah kau, sejak aku berhenti berenang, ini adalah pertama kalinya aku datang ke kolam renang. Setelah mengatakan itu, ia menarik Seo Okedo dan mengenang betapa beraninya ia saat itu. Setelah Sung Ho terluka, ia selalu memendam kesedihan sendirian, menolak semua orang untuk menjenguknya. Tetapi Seo Okedo, yang diusir, bahkan rela memanjat tangga untuk menemuinya. Ini pertama kalinya aku mendengar kau bicara bulan ini. Di mata Sung Ho, Seo Okedo selalu menjadi gadis yang berbeda. Seo Okedo yang dulu sangat energik dan menarik, kini menjadi biasa dan membosankan. Berkat kata-kata Sung Ho, Seo Okedo menemukan kembali keberaniannya. Meskipun ia takut air, ia tetap melompat langsung ke kolam renang. Sung Ho berlari untuk menahannya, menyuruhnya membayangkan dirinya sebagai ubur-ubur. Jika tidak bisa, aku akan menahanmu agar kau bisa merasakan sensasi mengambang di atas air. Seo Okedo berbaring di atas air, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya ia bersedia mengungkapkan kebingungan di hatinya. Setelah kembali ke Korea, tanpa embel-embel perusahaan besar di Amerika, ia merasa tidak berarti dan stagnan. Sung Ho mengatakan bahwa tahun ketika ia berhenti berenang, ia juga merasakan hal yang sama. Tetapi sekarang ia memiliki karir baru yang harus diperjuangkan, dan ia juga sangat sukses. Jika ia bisa, Seo Okedo pasti juga bisa. Seo Okedo tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika Sung Ho bisa kembali ke masa ia masih bisa berenang, apakah ia akan memilih jalan menjadi seorang arsitek lagi? Sung Ho memberinya jawaban yang pasti. Dia bertanya lagi padanya, jika dia bisa kembali ke Amerika untuk bekerja di perusahaan besar,
apakah dia akan pergi? Jika dia bisa kembali sebelum membatalkan pertunangannya, apakah dia akan pergi? Jawaban Se Chedu adalah tidak. Sung Ho diam-diam senang, tampaknya Se Chedu benar-benar sudah melepaskan tunangannya. Sebenarnya dia sudah lama mencintainya secara diam-diam. Fantasi masa depan dalam kapsul waktu 10 tahun lalu juga merupakan pengakuan cinta untuk Se Chedu. Keduanya keluar dari stadion, bersama-sama melihat surat yang mereka simpan dalam kapsul waktu 10 tahun lalu. Se Chedu sangat penasaran apa yang ditulis Sung Ho. Apakah kamu sudah membacanya? Apa yang tertulis di dalamnya? Tidak ada apa-apa. Sung Ho takut dia melihatnya, dia langsung lari pulang. Karena di dalam surat sebagian besar adalah cinta tersembunyi yang ia miliki untuk Se Chedu. Tetapi ia tidak mengerti mengapa ia meninggalkan bukti. Sung Ho masih keras kepala, sungguh, awalnya ada, tetapi sekarang sudah tidak ada. Sementara Se Chedu juga sedikit kecewa karena surat yang ia tulis 10 tahun lalu. Benar-benar aku juga tidak menulis mimpi di sini, tidak menemukan petunjuk. Keesokan harinya dia bersiap untuk mulai mencari apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Mencari tahu sendiri, aku memutuskan untuk mulai mencari mimpi mulai hari ini. Sementara rekan kerja Sung Ho juga membawa kabar baik. Perusahaan besar di Amerika ingin membangun gedung di Korea. Mereka dan sebuah perusahaan arsitektur besar dapat bersaing untuk kesempatan ini. Namun kemampuan bahasa Inggris keduanya tidak cukup baik untuk berkomunikasi dalam pekerjaan. Se Chedu yang berdiri di samping melihat itu lalu menerjemahkan untuk mereka berdua. Rekan kerja langsung mendengar bahwa Se Chedu adalah karyawan dari perusahaan ini. Lalu dengan antusias mengundang dia untuk sementara menjadi penerjemah di perusahaannya. Bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan perusahaan Amerika. Awalnya Se Chedu tidak terlalu mau, Sung Ho juga melihat dia tidak mau, tapi rekan kerjanya terlalu tulus, akhirnya dia tetap menerimanya. Sung Ho sedikit khawatir padanya, apakah kamu yakin ingin menanggung masalah ini? Itu akan melibatkan duri itu. Bagi Se Chedu, masalah ini hanyalah untuk membantu teman masa kecil, tidak ada apa-apa. Dibandingkan dengan masalah ini, dia lebih peduli mengapa Sung Ho masih bekerja meskipun sudah waktunya pulang. Apalagi alasannya, tentu saja karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaannya sangat menarik ya, menarik sampai 24 jam tidak makan pun merasa senang. Bahkan bekerja 72 jam pun merasa senang. Orang gila kerja seperti Sung Ho juga ada ibunya. Baru beberapa bulan kembali ke Korea, dia sudah tidak bisa diam. Tidak bisa menahan diri untuk kembali ke Kementerian Luar Negeri untuk mengingatkan atasannya agar dia bisa berangkat, tetapi atasannya malah menghindar untuk membicarakan. Jadi dia mulai memiliki firasat buruk. Satu hari kerja berlalu, hari sudah malam. Sung Ho akhirnya pulang kerja bersama Se Chedu. Tak disangka, mereka berdua bertemu Mo En-ge dan seorang jurnalis. Mereka sedang berebut sebotol air di minimarket. Kebetulan sekali semuanya duduk bersama untuk berkenalan. Setelah berbicara beberapa kalimat, sang jurnalis merasa Se Chedu sangat familiar. Tapi Se Chedu sudah 10 tahun tidak kembali ke negara ini. Jurnalis itu baru saja pindah ke tempat ini baru-baru ini. Seharusnya mereka belum pernah bertemu. Ketika mereka penasaran di mana jurnalis itu sebelumnya, dia langsung mencari alasan untuk pergi. Jadi, kelompok 3 orang itu pulang ke rumah. Di jalan Se Chedu menyebutkan kapsul waktu yang mereka gali. Tetapi anehnya di dalam kapsul tidak ada surat dari Mo En-ge. Mo En-ge sama sekali tidak terkejut. Karena hari itu dia sudah menggali dan membaca semua surat dari orang lain. Sung Ho langsung merasa tidak nyaman. Untungnya Mo En-ge masih menjaga harga dirinya, tidak mengungkapkan isi suratnya. Pertukaran dengan perusahaan Amerika tampaknya berjalan lancar. Namun ketika rapat video berakhir, pihak seberang lupa mematikan mikrofon. Se Chedu yang tetap tinggal kebetulan mendengar apa yang mereka katakan. Mereka sudah memilih perusahaan besar itu sebagai kontraktor. Mereka hanya memiliki antusiasme, tidak ada latar belakang, sama sekali tidak masuk dalam pertimbangan. Se Chedu sangat marah. Dia langsung menceritakan hal ini kepada Sung Ho. Tetapi Sung Ho malah menyuruhnya untuk tidak menceritakan hal ini kepada rekan kerjanya. Hanya akan menambah masalah baginya. Sedangkan dia sendiri masih ingin membuat rancangan desain yang sempurna, berusaha sampai detik terakhir, karena prinsipnya adalah memperlakukan semua hal dengan setara. Sekecil apapun pekerjaan ini, ada berapa banyak hal tersembunyi, Se Chedu merasa itu sama sekali tidak mungkin. Lebih baik tinggalkan saja proyek ini, jangan membuang-buang tenaga lagi. Tidak ada yang tahu seberapa dalam perusahaan ini lebih jelas daripada Se Chedu. Dia mengerti dengan jelas bahwa usaha Sung Ho tidak ada gunanya, tetapi dia tidak bisa memujuknya. Dia hanya bisa pergi dengan kesal. Rekan kerja tidak tahu apa-apa, masih berpikir bahwa kemenangan sudah di tangan. Selama ada kamu, maka orang-orang Hua UN tidak akan menjadi lawan kita.
sampai benar-benar datang ke perusahaan Amerika untuk bertemu. Meskipun Se-Chedu baru saja bertengkar dengan Sung Ho, dia tetap berpakaian rapi dan muncul tepat waktu. Saya takut kalian berdua tidak bisa berbicara bahasa Inggris dan ditertawakan orang. Bicaranya memang keras begitu saja. Padahal dulu Se-Chedu lah yang sering dicari masalah di perusahaan ini. Pimpinan yang bertanggung jawab untuk pertukaran kali ini adalah atasan yang pernah menindasnya. Orang ini selalu memuji dia memiliki kemampuan yang baik. Dia adalah orang yang penuh antusiasme dan tanggung jawab. Setelah itu langsung melempar semua pekerjaan padanya. Di belakangnya dia juga bersekongkol dengan orang lain untuk mengejeknya. Hanya mencoba sedikit. Saya menemukan bahwa hanya dengan sedikit membujuknya, dia akan melakukan semuanya untuk kita. Se-Chedu dipaksa harus menanggung pekerjaan seluruh tim sendirian. Sekaligus atasan juga pergi ke seluruh perusahaan. Mengatakan alasan Se-Chedu mengajukan cuti 3 tahun lalu. Hingga ketika dia mendengarnya sendiri, Se-Chedu baru mengerti bahwa dia telah dibully gaya Korea di Amerika. Atasan itu menyadari dia telah mendengar, tapi sama sekali tidak peduli. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Tapi Se-Chedu sekali lagi menghadapi dia. Masih seperti duduk di atas bara api. Bahkan tidak sengaja menyentuh gelas air. Dia menggunakan alasan terburu-buru untuk pergi. Tidak menyangka malah bertemu atasan itu di lorong. Dia mengejek Se-Chedu. Dia adalah malaikat diri saya. Sebuah perangkat lunak yang cerdas dan nyaman. Kata-kata ini kebetulan didengar oleh Sung Ho. Dia marah dan ingin maju untuk memukul orang. Berani-beraninya kamu mencoba memanfaatkan karyawan dari perusahaan pusat. Saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Se-Chedu tidak ingin Sung Ho terlibat masalah karenanya. Dia langsung mengundurkan diri di sana. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan Sung Ho. Semoga atasan tidak menyulitkan Sung Ho. Tapi orang itu malah semakin menjadi-jadi. Meminta Se-Chedu untuk memohon padanya. Kemarahan Se-Chedu mencapai puncaknya. Memohon apanya? Dia memukul orang itu dengan sangat keras. Kemudian menamparnya lagi. Saya akan mengumpulkan bukti bahwa Anda menindas subkontraktor, penjiplakan, pengabaian tanggung jawab, dan manipulasi psikologis. Jika dia berani membalas dendam, paling-paling dia akan melaporkan semua hal yang dia lakukan sebelumnya. Membuat masalah ini besar dan lihat siapa yang akan pergi lebih dulu keluar dari aula. Sung Ho mengikutinya sepanjang jalan, sampai dia lelah dan berhenti. Untuk menghibur Se-Chedu, dia mengganti sandal yang lebih nyaman untuknya. Membawanya ke tempat di mana pasangan sering menggantungkan gembok cinta. Tetapi yang mereka tulis di gembok bukan permohonan, melainkan kutukan untuk atasan busuk itu. Cara ini memang sedikit kekanak-kanakan, tetapi setelah selesai menulis, Se-Chedu merasa jauh lebih senang. Tak disangka, saat ini rekan kerjanya menelepon dan membawa 2 kabar baik. Kita mendapatkan proyek GRY. Meskipun bukan gedung besar, hanya sebuah toko. Tapi untungnya atasan itu dipecat. Ternyata seorang teman online dari rekan kerja adalah manajer senior di perusahaan GRY. Awalnya dia tidak ingin menggunakan koneksi dan ingin bersaing secara adil. Tapi kejadian hari ini orang itu terlalu berlebihan, jadi dia merekam seluruh prosesnya dan mengirimkannya ke temannya. Dengan begitu, atasan yang tidak tahu malu itu dipecat. Se-Chedu mengetahui semuanya, dia dengan gembira memeluk leher Sung Ho. Sung Ho teringat dulu, saat pergi ke Amerika, Se-Chedu melihatnya memakai tas punggung, juga memeluknya seperti itu. Bertahun-tahun berlalu dia tidak berubah sama sekali, dia masih karena pelukannya yang tiba-tiba membuat detak jantungnya meningkat secepat itu. Sung Ho teringat kembali kenangan jauh, adegan dia bersiap untuk menyatakan cinta kepada teman baiknya. Tapi dia melihat sebuah pesan yang membuat hatinya hancur di ponsel Se-Chedu. Se-Chedu sudah punya pacar baru di Amerika. Kamu sudah punya pacar ya? Dia bernama Brian, orang Korea Amerika, tapi tidak terlalu pandai berbicara bahasa Korea. Dia sangat menggemaskan. Rencana pengakuan cinta Sung Ho gagal total, tapi cintanya padanya kembali menyala setelah 10 tahun. Terutama saat dia melihatnya memakai celemek mencuci tangan membuat sup, jantungnya berdebar kencang. Tak disangka saat ini Moenge tiba-tiba datang, merusak suasana ambigu di antara mereka berdua. Moenge sangat kesal karena didesak ibunya untuk menikah. Dia sendiri sama sekali tidak ingin menikah, tetapi sangat ingin melihat foto pernikahan Se-Chedu. Melihat senyum lebar Se-Chedu di foto pernikahan, Moenge mulai penasaran apakah Se-Chedu benar-benar sudah melepaskan mantan pacarnya. Jawaban Se-Chedu di luar dugaan, tidak, aku masih mencintainya. Dan jawaban ini didengar oleh Sung Ho yang baru saja kembali. Sejak hari itu, dia mulai mencari gara-gara dengannya secara sepihak. Hei, kenapa kamu tidak puas denganku? Jadikan aku sebagai pelampiasan amarah atau sedang dendam. Ketika keduanya sedang bertengkar, seorang wanita tiba-tiba muncul dan memeluk Sung Ho dari belakang. Sung Ho sangat terkejut, berbalik baru menyadari orang itu adalah mantan pacarnya. Awalnya rekan kerja sangat tidak senang mantan pacar itu kembali menggoda Sung Ho, karena saat itu mereka putus dengan sangat berantakan. Mantan pacar itu yang selingkuh dari Sung Ho
Tapi kali ini dia datang dan langsung memberikan Sung Ho proyek besar. Karena dia adalah seniman keramik, sebuah toko ingin bekerja sama dengannya untuk membuat teko kopi. Meskipun tidak tahu apa hubungannya ini dengan desainer arsitektur, tetapi dia menggunakan alasan bahwa arsitek lebih mengerti tentang interior rumah untuk mencari Sung Ho bekerja sama. Rekan kerja melihat keuntungan di depan mata, langsung menyerahkan Sung Ho. Dia pun terpaksa menerima pesanan ini, melihat mantan pacar Sung Ho itu. Se-Chedu pun teringat kembali adegan saat dia cuti pulang ke negara melihat di depan rumah. Sepasang kekasih berciuman penuh gairah di dalam mobil. Dia maju untuk melihat lebih dekat, baru menyadari salah satu dari mereka adalah Sung Ho. Mereka saling mencintai dengan sangat kuat ya. Mantan pacar itu mendengar kalimat ini, lalu mengambil kesempatan untuk mengundang seluruh perusahaan Sung Ho datang ke kantornya akhir pekan ini. Tentu saja yang terbaik adalah harus ada Se-Chedu. Terdengar seperti pamer dari saingan cinta. Se-Chedu buru-buru menolak, tak disangka. Keesokan harinya Se-Chedu pergi membangunkan adiknya, malah ditarik ke bawah oleh orang di tempat tidur. Bagaimana mungkin dia bisa menduga? Adegan ini kebetulan dilihat oleh adik laki-laki Se-Chedu. Sung Ho buru-buru turun dari tempat tidur untuk menjelaskan, hasilnya malah tidak sengaja menabrak kakinya ke tempat tidur. Jari kakinya terluka, Se-Chedu langsung membawanya ke rumah sakit. Ayah Sung Ho adalah seorang dokter, dia melihat sebentar lalu mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya perlu istirahat 1 minggu saja. Tapi dia sangat penasaran kenapa Sung Ho terluka di rumah Se-Chedu. Ceritanya harus dimulai dari malam sebelumnya. Sung Ho melihat ayah Se-Chedu sedang merokok di pinggir jalan. Dia berinisiatif maju untuk mengobrol, mereka berdua minum-minum dengan sangat puas. Dia mabuk lalu bersikeras menariknya untuk tidur di rumahnya. Jadi barulah ada adegan Se-Chedu menemukan dia di tempat tidur adiknya. Namun, karena masalahnya sudah sampai di sini, Sung Ho tidak bisa berjalan dengan nyaman. Meskipun keduanya masih saling bermusuhan, tapi Se-Chedu tetap harus berinisiatif mengambil tanggung jawab sebagai sopir untuknya. Mengantar Sung Ho keluar, tentu saja juga termasuk mengantar Sung Ho ke kantor mantan pacarnya di akhir pekan. Mantan pacar itu melihat Se-Chedu dan Sung Ho datang bersama-sama. Dia sangat terkejut, sepertinya tidak mau kalah. Dia maju dan merangkul lengan Sung Ho. Se-Chedu melihat tindakan yang terlalu intim ini merasa sedikit tidak nyaman. Namun Sung Ho sendiri tidak mengatakan apa-apa, apalagi yang bisa dia lakukan. Di taman tersusun penuh wadah keramik besar yang menarik perhatian Se-Chedu. Mantan pacar itu berkata kebetulan hari ini adalah hari membuat miso, mengundang semua orang untuk masuk dan membantu. Keduanya ditarik untuk membuat miso, tapi di tengah jalan mantan pacar itu memanggil Sung Ho keluar sendirian. Di tengah-tengah pekerjaan, Se-Chedu harus ke toilet. Begitu masuk ruangan dia sudah melihat mantan pacar itu sedang memegang tangan Sung Ho untuk membuat kerajinan. Keintiman keduanya membuat Se-Chedu kesal. Namun sebagai seorang teman, dia seharusnya mendoakan Sung Ho. Jadi setelah itu Se-Chedu menyindir, bagaimana perasaan Sung Ho terhadap mantan pacarnya. Dia ingin menjodohkan mereka. Jangan sembarangan ikut campur urusan orang lain. Tapi Sung Ho berbicara dengan sangat kasar. Bahkan akhirnya dia pergi sendirian dengan wajah tidak enak. Sikap ini semakin membuat Se-Chedu bingung. Namun, dia yang suka membantu orang masih penuh semangat membantu para ibu membuat miso, bahkan mendorong wadah keramik untuk mantan pacarnya. Tapi wadah keramik itu terlalu berat, dia tidak sengaja jatuh bersamanya. Mantan pacarnya belum mengatakan apa-apa. Sung Ho sudah melompat keluar dengan marah. Kenapa kamu tidak bisa sedikit lebih hati-hati? Bahkan diri sendiri tidak bisa diurus, kenapa harus memaksakan diri? Dia berbicara sangat keterlaluan. Bahkan mantan pacarnya pun tidak bisa menahan diri untuk membela Se-Chedu. Se-Chedu hanya merasa dirinya sangat malu. Hatinya sangat sedih. Sementara itu, Mo Enge di sini masih harus bekerja di akhir pekan. Hari ini dia menerima telepon meminta bantuan. Sampai di tempat, dia menemukan orang yang meminta bantuan adalah seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Anak itu demam tetapi berada di rumah sendirian. Mo Enge langsung membawa anak itu ke rumah sakit. Ayah anak itu menerima kabar dan langsung lari ke rumah sakit. Mo Enge melihatnya, ternyata ini adalah orang yang dikenalnya. Ternyata ayah anak itu adalah jurnalis yang bernama Ho itu. Dia memberinya pelajaran kenapa membiarkan anak 5 tahun sendirian di rumah. Tapi anak itu membela ayahnya, tidak mengizinkan dia berteriak pada ayahnya. Dalam mata anak itu, orang yang berteriak pada keluarganya adalah orang jahat. Tapi mantan pacarnya tahu terkadang mereka berteriak bukan berarti hubungan tidak baik. Sebaliknya, itu membuktikan keintiman keduanya. Setidaknya saat Sung Ho mencintainya, dia tidak pernah bersikap dingin dan panas seperti itu. Tidak pernah khawatir atau marah. Tapi dia bersikap terlalu berbeda dengan Se-Chedu.
Tapi barusan, dia sangat marah. Dia berteriak di depan Se Chedu membuatnya sangat malu. Setelah mendengar perkataan pacarnya, hati Sung Ho seperti tersadarkan. Dia langsung mencuci baju kotor untuk Se Chedu. Se Chedu menemukan hal ini. Kemarahan dan kesedihannya juga hilang lebih dari setengah. Tengah malam dia diam-diam lari untuk melihat beberapa wadah keramik. Ingin mencari salah satu wadah kecap yang sudah tua di dalamnya. Sung Ho keluar mengikutinya. Meskipun tidak meminta maaf, tapi hanya dengan beberapa kalimat mereka berdua sudah baikan. Se Chedu juga beruntung menemukan wadah kecap yang dia butuhkan di antara ratusan wadah. Melihat kecap di dalam wadah, dia tiba-tiba mengerti apa yang ingin dia lakukan. Aku ingin memasak. Melihat dia tersenyum, Sung Ho juga tidak bisa menahan diri untuk ikut tersenyum bersamanya. Dia menyadari meskipun dia sudah berusaha menekan cinta itu, tapi cinta tidak bisa ditahan. Orang sering bilang cinta diam-diam adalah perjuangan satu orang. Maka perjuangan ini mungkin akan mencapai puncaknya saat orang yang dicintai secara diam-diam menemukan perasaan ini. Hari itu Sung Ho sedang mandi. Ketika dia selesai mandi dan keluar, dia menemukan Se Chedu sedang melihat permohonan yang dia tulis 10 tahun lalu. Di atas kertas itu tertulis penuh bisikan yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Orangnya bukan orang lain, justru Se Chedu. Saat mata mereka berdua bertemu, Sung Ho sangat panik. Hanya bisa merebut kertas itu, meremasnya, lalu membuangnya ke tempat sampah. Se Chedu melihat dia tidak ingin berbicara banyak, hanya bisa pergi lebih dulu. Tapi dalam perjalanan pulang, dia semakin memikirkannya semakin bingung. Kata-kata di dalam surat itu benar-benar hanya lelucon. Lelucon apa yang bisa dipersiapkan 10 tahun sebelumnya. Meskipun itu lelucon, tidak mungkin ada reaksi sekuat itu. Namun, masalah ini dengan cepat dia buang jauh-jauh. Melihat toko kue beras kecil yang dibuka ayahnya, dia langsung teringat kembali kenangan indah di toko ini saat masih kecil. Bagaimana jika aku menjadi koki seperti ayah? Apa yang kamu katakan? Ayah sangat senang kamu tidak menjadi koki. Se Chedu melihat ayahnya tidak setuju, juga tidak enak untuk melanjutkan pembicaraan. Sebenarnya dia bisa mengerti perasaan ayahnya. Kondisi keluarga dia tidak baik, dia susah payah baru bisa lulus dari sekolah terkenal di Amerika. Memiliki riwayat hidup yang bagus, riwayat hidup sebagus itu, tapi hanya menjadi koki. Tentu saja akan dianggap membuang-buang bakat. Ayah selalu berharap putrinya bisa berubah menjadi burung phoenix. Tapi naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix. Anak tikus hanya bisa menggali lubang. Anak perempuan penjual kue beras juga suka menjadi koki. Se Chedu benar-benar suka memasak. Saat masih di Amerika, di tengah tumpukan pekerjaan yang berantakan, hanya memasak yang bisa menenangkan tubuh dan jiwanya yang lelah. Dia juga memiliki akun media sosial kecil khusus untuk mengunggah video masakannya. Setelah dipikir-pikir lagi, Se Chedu tetap diam-diam mendaftar kelas memasak. Mo Enge mengetahui itu langsung ingin mengucapkan selamat kepada Se Chedu, tapi Sung Ho menolak undangan mereka. Setelah pulang kerja, dia menarik jurnalis yang baru dikenalnya menggunakan pembuka sayap punya seorang teman untuk menceritakan isi hatinya. Dia terlalu lama mencintai secara diam-diam, tahun itu melewatkan kesempatan untuk menyatakan cinta. Sekarang juga tidak ingin cemas karena perasaan ini lagi. Mo Enge yang berdiri di luar mendengar kata-kata ini. Oh, pria yang membuat orang menjadi dingin. Dulu atau sekarang sama-sama bodoh. Jurnalis itu juga menyarankan dia untuk berani mengejar cinta sekali saja. Saya akan memberitahu dia meskipun sedikit terlambat, juga harus memiliki keberanian seperti atlet itu. Tapi berani itu tidak semudah itu. Keesokan paginya Se Chedu kembali bertemu dengan Sung Ho di pintu masuk perusahaannya. Dia menjelaskan dia hanya pergi belajar, ingin mendapatkan sertifikat koki. Sung Ho tidak boleh membocorkannya. Sung Ho menjamin dia tidak akan membocorkan. Sikap dinginnya memotong perkataan Se Chedu. Dia mengusirnya. Se Chedu terkejut dan bingung dengan sikap dinginnya. Tapi sebenarnya Sung Ho sama sekali tidak bisa mengabaikan Se Chedu. Dia kembali ke perusahaan, membuka komputer, mulai mencari dokumen yang berhubungan dengan masakan Korea. Sementara itu, orang tua Se Chedu juga tidak sempat peduli padanya, karena tampaknya hubungan mereka sudah retak. Ayah Se Chedu seharian tidak ada di rumah. Hari itu juga kebetulan bertemu dengan Sung Ho yang sedang menopang wanita keluar dari bar. Sebenarnya saya sudah melihat paman. Paman sedang bersama seorang wanita. Keanehan dia tidak hanya menarik perhatian Sung Ho, tapi juga beberapa tetangga mulai bergosip. Nyonya Mi, Anda harus lebih berhati-hati. Mungkin dia selingkuh. Ibu Se Chedu berpikir lagi. Pria tua ini pergi siang malam tidak pulang. Juga menggunakan uang di kartu. Setiap hari bilang mau ke rumah duka mengirim uang untuk orang. Sebulan pergi 7-8 kali. Padahal belum sampai 8-90 tahun. Kalau pergi dengan cara dia,
Takutnya teman lama dan kenalannya semua sudah mati. Frekuensi setinggi itu pasti ada yang tidak beres. Pasti selingkuh. Ibu si Cedu langsung pulang ke rumah. Dia menggeledah untuk melihat apakah bisa menemukan petunjuk. Hasilnya tidak menemukan bukti perselingkuhan, namun malah menemukan selembar surat utang pinjaman berbunga tinggi. Ibu si Cedu merasa seakan langit runtuh. Ketika ayah si Cedu kembali, dia langsung menangkapnya dan menanyainya. Pekerjaan, apakah kamu sudah pergi bekerja? Kamu menutup toko dan pergi bermain kemana? Ayah si Cedu sangat panik. Jika bukan karena tidak ada jalan lain, kenapa saya melakukan itu? Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa jujur mengaku. Ternyata dulu ada seorang vlogger review makanan. Kabarnya memiliki 1 juta pengikut di YouTube. Dia tidak sengaja menumpahkan sup ke orang itu. Orang itu bilang terkena luka bakar sup dan jam tangan juga rusak. Jam tangan ini 30 juta won. Jam tangan ini baru dibeli belum sampai seminggu. Harus ganti rugi dengan harga yang sesuai. Tapi 30 juta bagi ayah si Cedu adalah jumlah uang yang besar. Untuk mendapatkan uang sebanyak ini, dia hanya bisa menyembunyikannya dari istrinya. Pergi bekerja serabutan di mana-mana. Bahkan malam hari juga menerima pekerjaan sebagai sopir sewaan. Sung Ho melihat dia menopang wanita keluar adalah menopang pelanggan sewaannya. Hanya mengantar orang pulang saja. Meskipun dia sudah bolak-balik ke sana kemari, dia baru mendapatkan 20 juta. Ibu si Cedu mendengarnya semakin marah. Menyalahkan dia kenapa tidak memberitahunya. Tapi ayah si Cedu sangat rendah diri. Dia merasa seumur hidupnya hanya tahu cara menumis kue beras. Memang orang yang tidak berguna. Jika istrinya tahu dia berbuat kesalahan seperti itu, pasti akan berpikir dia adalah orang yang tidak berguna. Sekarang jika dia tidak bisa mempertahankan toko, setelah ini dia bahkan tidak bisa lagi menumis kue beras. Si Cedu sangat sedih dan ingin menyarankan ayahnya untuk lapor polisi. Tapi dia tidak berani. Toko kecil, jika membuat masalah besar maka toko pasti akan hancur. Meskipun hanya sebuah laporan, tapi perintah penutupan sementara untuk toko sekecil ini adalah pukulan yang sangat besar. Keesokan paginya si Cedu sudah pergi melihat kamera. Tapi Sung Ho sudah lebih dulu menyelidiki kamera di sekitar daripada dia. Menemukan bahwa kedua orang itu adalah penipu. Apalagi mereka sudah sering melakukannya. Dia berbohong bahwa dia adalah anak dari keluarga si Cedu dan menipu mereka untuk memberikan uang. Setelah memberikan uang, dia meminta mereka untuk mengeluarkan jam tangan yang rusak itu untuk dia lihat. Sung Ho sendiri juga memiliki jam tangan yang serupa. Jadi begitu memegang langsung menyadari itu barang palsu. Nomor serinya juga tidak benar. Ini hanya barang palsu murahan. Di mana kamu beli barang ini? Penipu itu melihat kedoknya terbongkar lalu lari keluar. Sung Ho terlambat 1 langkah. Hanya bisa melihat dia lari melewati lampu merah. Tapi Si Cedu datang tepat waktu. Dia menghentikan penipu itu dan memukulnya. Penipu itu mendorongnya. Sung Ho melihat Si Cedu terluka jadi ikut khawatir. Tepat saat ini adik laki-laki Si Cedu yang berbadan besar dan kuat sudah datang. Kali ini sepertinya penipu itu tidak akan selamat. Setelah kejadian ini Si Cedu sangat berterima kasih kepada Sung Ho. Kalau begitu terlalu berlebihan. Bagi Sung Ho, ayah Si Cedu bukan orang lain. Dia tidak mengerti kenapa Sung Ho begitu dingin. Apa hubungan mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi? Sung Ho malah bilang mereka semua sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Kenapa harus terus ingin kembali ke masa lalu? Semua orang harus maju ke depan, saling menghormati privasi. Tapi keesokan harinya Si Cedu pergi ke kelas memasak. Melihat gimbap profesor, dia langsung teringat Sung Ho. Karena saat masih kecil Sung Ho paling suka makan ini. Dia membuat 1 kotak penuh. Setelah pulang sekolah, dia langsung pergi mencari Sung Ho, memberikan gimbap favoritnya. Tapi Sung Ho malah marah besar, menyalahkannya karena sama sekali tidak mengerti dirinya. Seharusnya tidak ikut campur dalam hidupnya. Masa lalu tidak ada artinya sama sekali. Kamu melakukan ini membuatku hampir gila. Si Cedu melihat dia pergi dengan marah. Tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Sung Ho bilang dia tidak mengerti dia. Tapi satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah siapa cinta pertama dia. Serangkaian potongan puzzle dan perilaku aneh Sung Ho melintas. Akhirnya dia menyadari mungkin orang yang Sung Ho sukai adalah dirinya. Si Cedu tidak berkata apa-apa dan mengejar, menggunakan sepatu hak tinggi untuk menampar punggung Sung Ho. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan, apa maksudnya? Baru saja menerima pengakuan cinta dari orang yang dicintai, penyakit maatnya kambuh. Wanita ini sungguh menyedihkan. Sung Ho sedang berencana untuk menyatakan cinta kepada Si Cedu. Tiba-tiba sebuah suara menyela, memanggil Si Cedu. Aku memesan tiket pesawat untuk menemuimu. Ternyata pria ini adalah tunangan yang sudah berbicara tentang pernikahan dengannya, tapi akhirnya membatalkan pertunangan. Brian, Sung Ho melihat saingan cinta muncul jadi tidak peduli lagi dengan pertengkaran. Dia menarik tangan Si Cedu ingin pergi. Tapi saat ini orang tua Si Cedu juga datang ke tempat itu. Situasi yang sudah kacau kini dengan kemunculan orang tua Si Cedu semakin kacau. Ayah Si Cedu melihat pria yang meninggalkan putrinya sangat marah. Dia menyingsingkan lengan
bajunya ingin memukul orang. Untungnya ibunya menahannya. Malu sekali sudah cukup. Dia dengan ramah mengundang Brian ke rumah. Saya dengar Se-Chedu selingkuh. Apa itu benar? Brian langsung menyangkal. Namun malah mengatakan alasan membatalkan pertunangan semua karena dia. Ibu Se-Chedu sangat marah sampai ingin main tangan. Se-Chedu langsung menarik orang itu pergi. Dia tidak mengerti apa sebenarnya yang Brian lakukan datang ke sini. Dia datang untuk mencarimu. Aku masih mencintaimu. Tapi bagi Se-Chedu, masalah mereka sudah berakhir. Setelah memarahi pria Korea Amerika ini, ibu Se-Chedu mulai menyesal. Meskipun terlambat tapi selama mereka mau, saya rasa balikan juga bukan hal buruk. Keesokan paginya dia tahu Brian sedang berdiri di luar pintu. Dia membentangkan karpet yang sangat cantik untuk Se-Chedu. Brian melihat itu mengira Se-Chedu masih memiliki perasaan padanya. Untungnya saat ini Sung Ho muncul tepat waktu. Kenapa kamu tidak cepat naik mobil? Bukannya kamu mau sekolah? Sudah terlambat sekarang. Tapi baru saja berjalan sebentar, dia mulai bersikap buruk lagi. Namun, meskipun begitu, goyah karena kata-kata ini, itu benar-benar. Kau tidak punya harga diri, ya. Hentikan mobilnya. Berhenti mendadak membuat Naeun Uigwa menabrak bahu Sung Ho. Meninggalkan bekas beda. Riasan cantiknya sia-sia. Dia sedikit kesal dan marah, lalu naik sepeda. Kemudian pergi dengan marah. Akhirnya Brian seperti terkena lem anjing. Hingga sekarang masih menunggu di pintu rumahnya. Awalnya Naeun Uigwa ingin pura-pura tidak melihat dan melewatinya. Tapi tiba-tiba Brian berteriak kesakitan. Reaksi tubuh Naeun Uigwa lebih cepat dari otaknya, membuatnya melesat ke depan. Cemas membantunya berdiri. Brian sangat puas. Naeun Uigwa masih peduli padanya. Mari kita pergi makan. Terakhir kalinya pun tidak apa-apa. Sekali saja sudah cukup. Naeun Uigwa merasa tidak enak untuk menolak. Tapi sesampainya di rumah, dia tetap memperingati ibunya. Dia juga tahu persis apa niat ibunya. Jangan lakukan itu lagi nanti. Tidak ada yang akan berubah. Ibunya masih pura-pura bodoh dan tidak tahu apa-apa. Naeun Uigwa yang kesal pergi jalan-jalan sendirian. Kebetulan dia bertemu dengan Sung Ho. Dia mengejeknya lagi. Naeun Uigwa terlalu malas untuk meladeninya dan langsung pergi. Tapi baru beberapa langkah, dia tiba-tiba menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Orang itu semakin dekat. Dia ketakutan dan lari. Orang itu juga mengejarnya. Naeun Uigwa menoleh ke belakang. Ternyata bukan orang sakit jiwa. Ternyata Sung Ho sengaja menakutinya. Tapi tujuan dia mengikutinya bukan untuk berdebat, melainkan untuk menyatakan perasaannya. Naeun Uigwa menghentikannya lagi. Karena sekarang perasaannya sangat rumit. Mau menunggu beberapa saat baru membicarakan ini? Aku akan menunda jawabanmu. Tunggu sampai kau tidak ada notifikasi error. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengonfirmasi lagi kepada Naeun Uigwa. Apakah kecemburuannya karena Brian muncul? Apakah kau akan bertemu Brian lagi? Tentu saja Naeun Uigwa menyangkalnya. Jawaban ini membuat Sung Ho sedikit lega. Tapi keesokan harinya, dia membawa mantan pacarnya. Bertemu Naeun Uigwa dan Brian di sebuah restoran mewah. Keduanya merasa canggung, tapi hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Brian melihat rivalnya datang, jadi dia berusaha lebih keras untuk menunjukkan dirinya. Bukan hanya mendukung mimpi Naeun Uigwa menjadi koki, dia juga ingin mencicipi masakan yang dibuatnya. Tapi ini adalah restoran mewah. Secara teori, tidak boleh makan makanan yang dibawa dari luar. Brian segera memanggil pelayan, mengatakan ini adalah masakan yang dibuat oleh orang yang sangat ia hargai. Ia ingin mencicipinya sedikit. Pelayan pun tersentuh, bahkan memuji hubungan mereka yang sangat baik. Pacar kakak sangat romantis. Kata-kata ini sampai ke telinga Sung Ho. Pisau setiaknya seolah ingin memotong piring hingga pecah. Mantan pacarnya melihat itu juga mulai berusaha keras. Jadi aku menjawabnya bahwa kau adalah mantan pacar dan gebetanku saat ini. Sung Ho langsung membantah. Kau hanya memutarbalikkan fakta. Aku paling benci orang yang berbohong. Misalnya, sudah jelas setuju untuk tidak melakukan hal ini, tapi pada akhirnya tetap melakukannya. Naeun Uigwa mengerti bahwa dia sedang menyindirnya. Dia tersedak air. Brian segera datang dengan cemas untuk membantunya. Naeun Uigwa dengan canggung mendorongnya menjauh, mengambil alasan ke kamar mandi untuk pergi dari tempat itu. Tapi saat dia keluar dari kamar mandi, dia mendapati Sung Ho berdiri menunggu di luar, dan saat bertemu dengannya, dia mengejeknya. Naeun Uigwa tidak bisa berkata-kata, tapi semua orang itu seimbang. Naeun Uigwa makan dengan Brian. Sung Ho juga membawa mantan pacarnya. Jangan saling mengkritik. Meskipun berkata begitu, tapi makan tidak berarti Naeun Uigwa benar-benar ingin balikan. Lain kali aku akan mentraktirmu makanan yang lebih enak lagi. Brian, tidak ada lain kali lagi. Kali ini Naeun Uigwa hanya setuju karena Brian mengatakan ini adalah yang terakhir. Brian membantah, ini mungkin makan malam barat yang terakhir. Lain kali mungkin makan sabu-sabu yang terakhir. Dan juga makan BBQ yang terakhir. Naeun Uigwa tidak ingin berlarut-larut. Dia langsung turun dari mobil. Hubungan asmara sangat sulit untuk dikatakan. Terkadang orang yang paling dekat pun tidak lebih baik dari teman. Di hari ulang tahun Ibu Sung Ho. Tetapi
Tapi ayah dan anak itu sama-sama sibuk, sama sekali tidak memperhatikan ibunya. Sebaliknya, teman-temannya yang masih ingat untuk merayakan ulang tahun bersamanya. Hesuk sayang, selamat ulang tahun. Cepat tiup lilinnya. Sampai malam, Ibu Sungho baru menerima pesan dari Sungho yang mengucapkan selamat ulang tahun. Sebenarnya ayah Sungho tidak peduli itu. Dia bergegas pulang kerja, pergi membeli seikat bunga lili lembah yang paling disukai istrinya. Tapi ketika dia kembali ke rumah dengan seikat bunga itu, dia mendapati istrinya sedang berdiri di luar rumah berbicara dengan atasannya. Tersenyum sangat cerah. Bunga itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Ada beberapa hal yang jika kita lewatkan waktunya, akan membuat kita menyesal seumur hidup. Sungho tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang menunggu waktu yang sempurna. Tapi karena itu, dia melewatkan banyak kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Jadi kali ini dia memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Dia berlari secepat kilat untuk mencari Emanaeun Uigwa. Aku menyukaimu. Mendengar pernyataan Sungho, Emanaeun Uigwa terkejut hingga tangannya terasa panas. Sungho segera menyiramnya dengan air dingin. Sungho, kenapa tanganmu dingin sekali? Apa? Dan Ibu Sungho kembali ke rumah, menemukan rumah kosong. Hanya Sungho yang masih memiliki sedikit hati nurani. Setidaknya dia meninggalkan kartu ucapan selamat dan hadiah ulang tahun. Hadiah kali ini adalah kalung. Kalungnya memang cantik, tapi hatinya terasa sangat hampa. Mungkin karena putranya benar-benar tidak memiliki perasaan untuknya, dan suaminya yang seharusnya memberinya cinta juga meninggalkannya sendirian di rumah. Saat ini ayah Sungho kembali ke rumah sakit sambil bergumam. Aku pikir sudah berakhir sejak lama, tapi sepertinya belum. Emanaeun Uigwa yang menerima pernyataan cinta dari Sungho kembali ke rumah dengan pikiran yang melayang-layang. Dia tiba-tiba teringat adegan saat Sungho menghiburnya saat masih kecil. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya saat kecil dia pernah menyukai Sungho. Hanya saja saat itu masih kecil, jadi diabaikan. Tapi saat ini, mengingat kembali perasaan suka itu, dia merasa sedikit bingung. Persahabatan masa kecil selama bertahun-tahun berubah menjadi perasaan pria dan wanita. Dia butuh waktu untuk mencernanya. Di sisi lain, Sungho yang sudah menyatakan perasaannya tanpa mendapatkan hasil juga merasa cemas dan gelisah. Dia begitu gelisah sampai terus mondar-mandir di kamarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk membuka tirai, mengintip untuk melihat apakah Emanaeun Uigwa di seberang sudah tidur. Tentu saja dia belum tidur. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk membuka tirai dan melihat ke seberang. Tapi frekuensi mereka membuka tirai sama sekali tidak sinkron. Malam itu, mereka berdua tidur dalam keadaan cemas dan gelisah. Keesokan harinya, mereka melihat satu sama lain masih keras kepala. Aku tidur nyenyak sekali dengan meregangkan badan. Bagaimana denganmu? Aku langsung tidur begitu kepalaku menyentuh bantal. Saat membuka mata, sudah pagi. Emanaeun Uigwa mencuci dasi yang dipinjamkannya, lalu mengembalikannya. Sungho langsung berkata bahwa nanti dia akan membawa dasi ini ke liang kubur. Emanaeun Uigwa semakin tidak nyaman. Dan jawabannya, aku benar-benar bisa menundanya, ya, tapi harus ada batas waktunya. Sungho mengusulkan, bagaimana kalau kita pergi ke supermarket untuk berbelanja? Kita tentukan batas waktunya berdasarkan tanggal kedaluarsa barangnya. Emanaeun Uigwa ingin membeli makanan kaleng. Tanggal kedaluarsa makanan kaleng sebagian besar 2 tahun. Bagaimana bisa Sungho menunggu selama itu? Dia langsung menariknya ke bagian produk segar untuk membeli susu sapi. Emanaeun Uigwa melihatnya memilih jenis air yang memiliki tanggal kedaluarsa terpendek. Tidak tahan dan langsung kabur. Sungho langsung memilih kotak dengan tanggal kedaluarsa terpendek. Sesampainya di rumah, dia akan memfotonya dan mengirimkannya kepada Emanaeun Uigwa. Tanggal kedaluarsa susu sapi hanya 11 hari. Emanaeun Uigwa juga harus menjawabnya dalam 11 hari. Di sisi lain, hubungan mereka berdua baru saja berkembang sedikit. Adik laki-laki Emanaeun Uigwa mulai membuat masalah lagi. Dia mengincar uang pensiun ibunya. Dia ingin memulai bisnis sebagai pembuat konten. Ibu hanya punya 2 juta won. Bu, ini investasi. Uang segitu mana cukup? Emanaeun Uigwa langsung melarang. Dia dimarahi olehnya. Adik laki-lakinya sangat marah. Dia merasa Emanaeun Uigwa tidak berbeda dengannya. Sama-sama menumpang hidup pada orang tua. Dengan wajah apa kau menceramahiku? Emanaeun Uigwa sangat marah. Yang membuatnya lebih kesal adalah sikap toleran ibunya. Adik sudah sebesar ini masih malas-malasan, itu semua karena ibu terlalu memanjakannya. Ibu selalu pilih kasih, selalu membiarkan adik. Ibu juga punya alasan. Dia merasa tidak pilih kasih sama sekali. Hanya saja saat lahir, anak laki-laki itu memiliki katup jantung yang bocor. Dokter bilang tidak boleh dibiarkan menangis. Jika tidak, jika kambuh dan harus dioperasi akan sangat berbahaya. Jadi dia tidak berani terlalu ketat padanya. Tapi menurut Emanaeun Uigwa, setelah itu, kebocoran katup jantung itu sudah tertutup. Tapi ibu masih membiarkan adik. Kapan dia akan mengerti? Orang tua pilih kasih pada adik bukan karena sakit, tapi hanya karena dia anak laki-laki. Karena anak laki-laki, jadi akan dimanja.
Melakukan apapun akan selalu dimaafkan, itu hal yang sangat normal. Inilah perlakuan istimewa sang putra mahkota. Emma Naeun Uigwa yang tidak mengerti poin ini masih merasa sedih karenanya. Sementara itu, di sisi Sungho, itu adalah hari yang menyenangkan. Dia tidak lupa mengirim pesan kepada Emma Naeun Uigwa. Dia belum sempat senang membaca pesan itu. Begitu mendongak, dia sudah melihat Brian berdiri di depannya. Kali ini dia tidak meminta untuk berbaikan lagi, dia hanya ingin menjadi temannya saja. Jika begitu, mungkin kau akan tersenyum padaku seperti dulu. Kemarahan Emma Naeun Uigwa tidak ada gunanya. Baru saja ibu Emma Naeun Uigwa sudah mentransfer 2 juta won kepada adik laki-lakinya. Segera setelah itu, dia melihat Emma Naeun Uigwa keluar dari suatu tempat. Saat ditanya, baru tahu kalau itu adalah kelas memasak. Dan ayah Emma Naeun Uigwa juga menemukan ada beberapa bahan tambahan di lemari es rumahnya. Kedua suami istri itu mencocokkan petunjuk. Langsung mengerti bahwa Emma Naeun Uigwa diam-diam mendaftar kelas memasak. Mereka pulang dan merampas tas Emma Naeun Uigwa untuk diperiksa. Benar saja, mereka menemukan buku resep. Dunia seolah runtuh. Emma Naeun Uigwa hanya bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa dia ingin menjadi koki. Adiknya yang sembrono pulang ke rumah. Melihat suasana yang berat, dia menyalahkan Emma Naeun Uigwa. Dalam sekejap, Emma Naeun Uigwa seperti berubah menjadi orang berdosa di rumah ini. Dia tidak mengerti mengapa. Apa kalian tidak merasa keterlaluan terhadapku? Mengapa hanya standarku yang berbeda? Dulu adiknya ingin menjadi pemain sepak bola. Hasilnya, saat sedang berlatih, dia malah kabur. Lalu ingin belajar musik, membeli tumpukan alat musik ke rumah. Dia langsung bosan. Dia belajar lagi 4 kali pun tidak lulus universitas. Tapi orang tuanya tidak pernah berkata kasar. Mengapa harus bersikap ketat padanya? Karena apa lagi? Tentu saja karena dia putra mahkota. Sedangkan dia hanya seorang gadis. Mengapa orang tua memanjakannya seumur hidup tapi tidak bisa menerima satu kesalahan pun darinya? Emma Naeun Uigwa yang marah dan kesal meninggalkan rumah. Sungho segera mengikutinya untuk menghiburnya. Setelah dihibur oleh Sungho, suasana hati Emma Naeun Uigwa sudah sedikit membaik. Sungho mengusulkan lagi, nanti Emma Naeun Uigwa bisa datang ke dapur kantornya untuk berlatih memasak. Kali ini, masalah sulit terakhir Emma Naeun Uigwa akhirnya terselesaikan. Tapi keesokan harinya, Emma Naeun Uigwa tidak datang sendirian. Aku tidak mengikuti Emma Naeun Uigwa ke sini, karena ku dengar di sini adalah kantor arsitek. Jadi aku datang untuk konsultasi. Sudah menjadi pelanggan yang datang berkunjung. Kalau begitu, agak tidak enak untuk menolak. Sungho hanya bisa membiarkan Brian masuk. Keduanya saling berhadapan. Emma Naeun Uigwa memasak sendirian. Setelah bersusah payah menyelesaikannya, untuk membiarkan keduanya mencicipi, Emma Naeun Uigwa tiba-tiba jatuh kesakitan. Keduanya bergegas maju untuk membantunya berdiri. Emma Naeun Uigwa mendorong tangan Sungho, membiarkan Brian membawanya ke rumah sakit. Dia melakukannya juga karena terpaksa. 3 tahun lalu aku dioperasi di Amerika. Brian lebih mengerti penyakitnya. Bahkan di tangannya masih ada rekam medisnya yang dulu. Saat itu Emma Naeun Uigwa didiagnosis kanker lambung stadium menengah. Sudah diangkat 70% lambungnya dan harus menjalani kemoterapi. Ini adalah rahasia Emma Naeun Uigwa. Dia tidak ingin Sungho mengetahuinya. Sungho justru mengira Emma Naeun Uigwa memilih Brian dan bukan dirinya. Hancur berkeping-keping, Emma Naeun Uigwa menderita kanker lambung. Waktu Emma Naeun Uigwa mengetahui dirinya menderita kanker lambung sangatlah kebetulan. Saat itu Brian baru saja melamarnya, memasangkan cincin di jarinya, sudah membeli tiket pesawat pulang ke Korea. Mereka sudah merencanakan kebahagiaan masa depan, tapi justru menemukan Emma Naeun Uigwa sakit di saat mereka paling bahagia. Kabar ini baginya tidak kalah dari petir di siang bolong. Dia menangis dengan sedih di depan Brian. Brian memegang tangannya, menghiburnya. Kau tidak perlu takut, aku akan menyembuhkanmu. Bagaimanapun juga, aku akan menyembuhkanmu. Dia menyarankan agar dia memberitahu orang tuanya yang ada di Korea. Emma Naeun Uigwa menelepon ibunya. Di seberang telepon, ibunya sedang bersiap membuat kimchi untuknya. Tapi Emma Naeun Uigwa menderita kanker lambung. Tentu saja tidak bisa makan kimchi. Dia terus menolak. Ibunya bersikeras untuk tidak mendengarkan. Dalam situasi ini, Emma Naeun Uigwa sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa dia sudah menderita kanker lambung. Dan hingga saat ini, ibunya masih tidak mendengarkan keluhannya. Tapi kau harus mencari pekerjaan di sini. Berdasarkan resume MU, kau bisa dengan mudah masuk perusahaan besar. Meskipun dia terus mengatakan mimpinya adalah menjadi koki. Tapi jawaban yang diberikan ibu selalu negatif. Jalan itu penuh duri, itu jalan yang penuh lumpur. Jangan buang-buang tenaga lagi. Bersiaplah untuk mencari pekerjaan. Hanya Sungho yang masih ingat perutnya tidak nyaman. Membawanya pergi makan bubur yang hambar. Emma Naeun Uigwa berusaha bertingkah normal di depan Sungho. Makan makanan hambar, sekarang jadi ingin makan tteokbokki pedas. Setelah berkata begitu, dia mengambil alasan pergi ke kamar mandi. Sebenarnya dia masuk ke kamar mandi dan kesakitan sampai jatuh ke lantai. Kata-kata
ternyata tadi hanya pura-pura. Dia tidak ingin Sung Ho mengkhawatirkannya. Dia selalu memiliki chemistry yang aneh. Sung Ho merasakan Naeun Uigwa tidak nyaman, tapi juga tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Tapi semua menunjukkan bahwa hubungan ini akan berakhir tidak baik. Sung Ho kembali ke kantor. Dia menemukan rekannya sedang membuka kotak susu sapi yang memiliki arti penting baginya. Dia buru-buru menghentikannya. Setelah itu, dia menemukan pohon yukcha yang diberikan Naeun Uigwa sepertinya sudah tidak hidup lagi. Dia segera membawanya ke toko bunga untuk meminta bantuan. Ternyata pohon yukcha itu hanya disiram terlalu banyak air. Di sisi lain, Naeun Uigwa sering datang ke kelas memasak. Sepulang sekolah, dia dihentikan oleh Brian. Dia membawa selebaran promosi sekolah memasak dan cincin yang ditinggalkannya. Sama seperti kau memulai mimpimu dari awal lagi. Mari kita kembali bersama. Malam harinya, Naeun Uigwa datang mencari Sung Ho. Dia mengatakan bahwa dia dilamar. Naeun Uigwa berkata dia selalu mengingat waktu-waktu bersama Brian. Merasa sekarang menerima lamaran dan memulai lagi dari awal tidak terlalu terlambat. Dia memilih pergi ke rumah sakit bersama Brian secara tidak sadar. Itu juga karena instingnya bergantung pada Brian. Sung Ho baginya hanyalah teman masa kecil, bukan perasaan pria dan wanita. Mungkin Sung Ho salah paham. Mereka hanya berteman. Dia salah mengira persahabatan sebagai cinta. Namun, ini tidak bisa menghentikan mereka untuk terus berteman. Sung Ho memotong perkataannya. Jangan bicara sembarangan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Naeun Uigwa tidak memilihnya. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Naeun Uigwa tidak bisa mengaburkan niatnya untuknya. Selama susu sapi belum kedaluarsa, dia akan terus menunggu Naeun Uigwa mengubah pikirannya. Setelah mengatakan ini, Sung Ho langsung pergi. Keesokan harinya, dia pulang kerja dan bertemu ibu Naeun Uigwa, lalu dia diajak makan di rumahnya. Ketika mereka hanya berdua, Naeun Uigwa menyuruhnya membuang kotak susu sapi itu, karena dia sudah memberikan jawabannya. Bagiku, kau tidak bisa melebihi tingkat pertemanan. Sebenarnya Naeun Uigwa hanya membohongi Sung Ho. Dia tidak menerima lamaran Brian, karena dia pernah mempercayainya sekali. Saat itu dia menderita kanker lambung. Brian berkata akan menemaninya melewati itu. Sampai dia sembuh, ada Brian di sisinya. Dia berhasil melewati operasi pertama, mengangkat lebih dari separuh lambungnya, lalu melewati kemoterapi. Ketika dia sedikit membaik, dia langsung meminta untuk kembali bekerja. Tapi ketika kembali ke perusahaan, dia justru depresi karena tekanan dari rekan kerjanya. Brian ingin mengajaknya berlibur dan ikut pesta, tapi dia hanya ingin di rumah. Awalnya Brian sudah setuju dengannya untuk menolak pesta itu, tapi sebenarnya dia tidak menolak. Saat Naeun Uigwa paling terpuruk ingin mencari Brian untuk berkeluh kesah, ingin bergantung padanya, tapi Brian malah pergi ikut pesta. Dia datang ke pesta untuk mencarinya. Hasilnya, dia menemukan dia sedang intim dengan seorang wanita, sepertinya sedang berciuman. Naeun Uigwa langsung maju dan menarik Brian, lalu menyadari itu hanya efek sudut pandang. Mereka tidak berciuman sama sekali, tapi tindakannya menarik perhatian orang, dan juga membuat Brian merasa malu, lalu marah padanya. Orang-orang perusahaan semua ada di sana. Kau adalah tunanganku. Setidaknya pikirkanlah posisiku. Kesabaran dan ketekunannya sudah habis selama di samping Naeun Uigwa. Dia awalnya berpikir, asalkan lambungnya sembuh, Naeun Uigwa akan kembali normal. Tidak disangka dia juga menderita depresi. Melihat Brian mengutuk penyakit depresi ini, Naeun Uigwa tercengang. Ternyata Brian yang selalu bilang bisa mengerti, semuanya hanya pura-pura. Kata-kata Brian melukai Naeun Uigwa, membuatnya tidak lagi memiliki keberanian untuk mempercayai siapapun. Kepercayaan kali ini membuat Naeun Uigwa penuh luka. Dia bahkan tidak lagi memiliki keberanian untuk mempercayai cinta. Tentu saja juga tidak bisa menerima cincin lamaran. Jadi aku tidak akan mencintai lagi. Sekarang dia hanya khawatir kankernya kambuh. Namun, apakah kankernya benar-benar kambuh? Atau hanya sakit perut biasa? Harus menunggu hasil tes beberapa hari lagi. Dia belum sempat menunggu hasilnya. Sung Ho sudah sakit tidak bisa bangun karena ditolak cintanya. Dalam keadaan setengah sadar, dia bermimpi saat masih kecil ibunya meninggalkannya, dan Naeun Uigwa datang untuk menghiburnya. Dalam keadaan kabur, dia melihat Naeun Uigwa duduk di samping tempat tidur. Apa kau benar-benar di sini? Bagus sekali. Kata-kata ini membuat Naeun Uigwa luluh, satu langkah pun tidak meninggalkannya. Saat dia sadar kembali, dia menemukan Naeun Uigwa sudah tertidur tepat di sampingnya. Sung Ho dirawat dan diperhatikan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menyukai Naeun Uigwa? Melihat Sung Ho sudah sadar, Naeun Uigwa ingin mengambilkan sesuatu untuk dia makan. Tapi begitu dia pergi, Sung Ho sudah menemukan tasnya jatuh ke tanah. Bersama dengan rekam medis di dalam tas, tulisan riwayat kanker lambung langsung terbaca jelas di mata Sung Ho. Dia menarik tangan Naeun Uigwa
dan bertanya terus-menerus. Emanaeun Uigwa hanya menjawab dengan singkat, operasi lambung sepenting itu. Mengapa kau tidak mau mengatakannya sama sekali? Kata-kata ini kebetulan didengar oleh ibu Emanaeun Uigwa. Dia membeku, siapa yang kena kanker lambung? Melihat Emanaeun Uigwa menangis tanpa suara, dia sudah tahu jawabannya. Dia dengan sedih memeluknya erat-erat. Setelah mengetahui Emanaeun Uigwa menderita kanker lambung, ibu langsung ingin menariknya ke rumah sakit. Situasi yang menjadi keributan seperti ini, Emanaeun Uigwa harus menjelaskan dengan jelas. Dia memberitahu ibunya, sebenarnya kanker itu adalah cerita 3 tahun lalu. Saat itu dia menjalani operasi sendirian di Amerika. Untuk menenangkan perasaan ibunya, dia terus meyakinkan bahwa dia sudah baik-baik saja. Tapi bagaimana bisa baik-baik saja? Tidak ada ibu manapun yang mengetahui anak perempuannya terkena kanker dan merasa baik-baik saja. Terutama karena Emanaeun Uigwa sudah menyembunyikannya dari keluarga selama 3 tahun. Membuatnya lebih sedih daripada sakitnya sendiri. Dia melangkah keluar, meskipun Emanaeun Uigwa melarangnya untuk memberitahukan kabar ini kepada keluarga. Anak itu terkena kanker lambung, tapi dia menyembunyikannya dari kita dan melakukan operasi di Amerika 3 tahun yang lalu. Mendengar kabar ini, ayahnya terpaku. Bahkan adik laki-lakinya yang selama ini tidak mengerti masalah pun terkejut, tidak bisa percaya. Tapi jika dipikir-pikir lagi, begitu banyak detail kecil sebelumnya yang membuktikan hal ini. Emanaeun Uigwa kembali ke Korea dan tidak mau pergi ke pemandian umum. Bukan karena malu tapi karena ingin menyembunyikan bekas luka operasi di perutnya. Bahkan lemari obat di kamar tidur utama adalah bukti dia sakit. Ini karena dia pernah terkena kanker, bukan karena dia ditinggalkan orang. Hanya saja Emanaeun Uigwa tahu jelas dia sedang menghalangi jalannya, tidak ingin Brian semakin tenggelam dalam penderitaan. Ayah tidak bisa membayangkan, sendirian Emanaeun Uigwa harus menanggung berapa banyak kekesalan dan berapa banyak momen sulit yang harus dihadapi. Kau seharusnya memberitahu kami, meskipun kami sebagai orang tua tidak bisa banyak membantu. Mereka menyalahkan Emanaeun Uigwa karena tidak mau menceritakan masalah sebesar ini, tapi lebih menyalahkan ketidakpedulian mereka sendiri. Suatu malam, seluruh keluarga hanya dipenuhi air mata. Tapi keesokan paginya saat bangun, ayah tetap menyeka air matanya, membuatkan bubur yang hambar untuk Emanaeun Uigwa. Sangat cepat seluruh desa dan lingkungan tahu tentang Emanaeun Uigwa yang pernah menderita kanker, bahkan Muyung juga tahu tentang hal ini. Dia juga menyesal karena tidak lebih peduli pada Emanaeun Uigwa, tapi bagaimana Emanaeun Uigwa bisa menyalahkannya? Mungkin arti teman memang seperti itu, berbagi sedikit penderitaan, memiliki emosi yang sama, saling menghibur. Ibu Emanaeun Uigwa juga dihibur oleh teman-temannya. Sungho merasa gelisah karena penyakit Emanaeun Uigwa. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi mencari ayahnya untuk mencari cara. Bagaimanapun juga ayahnya adalah kepala departemen gawat darurat rumah sakit. Terakhir kali, saat Emanaeun Uigwa tiba-tiba sakit perut, dia juga datang ke rumah sakit mereka. Tapi ayahnya terus-menerus menolak. Menurut etika profesi dokter, dia tidak bisa mengungkapkan penyakit pasien kepada orang lain. Meskipun itu anaknya sendiri juga tidak boleh bawa Emanaeun Uigwa ke rumah sakit ayah. Ayah akan memastikan dia baik-baik saja. Karena Ibu Sungho sibuk menghibur Ibu Emanaeun Uigwa, dia melewatkan makan siang dengan pimpinan. Dia akan sangat cepat menerima tawaran pensiun dini. Berita ini bagi orang yang selalu mengutamakan pekerjaan seperti Ibu Sungho, sama artinya dengan petir di siang bolong. Tapi jika dipikir dari sudut pandang lain, selama ini dia selalu mengabaikan keluarga karena pekerjaan, mungkin ini adalah kesempatan untuk kembali bersama keluarga. Emanaeun Uigwa selalu pandai memikirkan hal buruk dari sisi baik, terkena kanker bukanlah hal baik, jadi dia menyembunyikan berita ini juga karena ingin yang terbaik untuk semua orang. Sekarang semua orang sudah tahu, semua orang jadi tidak senang lagi, lebih baik disembunyikan saja. Aku sudah tahu akan jadi begini. Aku berpikir seperti itu makanya aku menjaga rahasia, tapi tidak ada yang mengerti niat baikku. Sungho tidak bisa mendengarkan lebih lanjut. Kau sangat buruk dan bodoh, karena kau melakukan itu tidak hanya melukai orang yang menyayangimu, tapi juga melukai dirimu sendiri. Jika merasa kesulitan, kau seharusnya bergantung pada orang di sampingmu. Dulu saat aku terluka, kau mengabaikan segalanya dan mengulurkan tanganmu ke arahku, bersikeras untuk berada di sampingku. Kenapa saat giliran dirimu, saat kau terluka dan menderita, kau tidak memberi orang lain kesempatan untuk berada di sisimu? Mereka berdua bertengkar hebat. Emanaeun Uigwa pergi sendirian, tapi Brian memperhatikan keduanya, dan dia berpikir seharusnya saat itu aku juga seharusnya begitu, aku juga seharusnya seperti dia. Mereka berteriak, marah, mereka seharusnya jujur mengungkapkan perasaan mereka, bukan selalu menahan diri. Akhirnya menumpuk perasaan menjadi sebuah bom, dengan begitu justru paling melukai orang lain. Sebenarnya bagi Emanaeun Uigwa, itu sama saja. Ibu Emanaeun Uigwa teringat saat masih kecil dia sangat pengertian. Saat masih kecil Emanaeun Uigwa juga karena adiknya menangis di tengah malam lalu terbangun dan ikut menangis.
menangis. Ibu sama sekali tidak menyalahkan adik laki-laki, tapi selalu berbicara dengan nada keras kepada Emanayon Uigwa. Sejak saat itu Emanayon Uigwa menjadi lebih pengertian. Anak yang pengertian adalah anak yang tidak diistimewakan. Mereka sangat berhati-hati hanya karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak penting. Sekarang ibu baru mulai menyesal karena memperlakukan putrinya terlalu keras. Ayah juga memikirkan kembali dirinya yang sibuk membuka toko, mengabaikan keluarga, dan menimpakan semua tanggung jawab pada istrinya. Makanya terjadi hal-hal ini. Emanayon Uigwa mendengar permintaan maaf ayah dan ibunya. Dia menangis tanpa suara. Keesokan harinya, ibu menemukan ponsel Emanayon Uigwa ada di rumah tapi orangnya menghilang. Sungho menerima telepon dan panik karena dari Brian. Dia tahu bahwa setahun setelah sembuh dari lambungnya, Emanayon Uigwa menderita depresi. Orang yang depresi tiba-tiba hilang kontak, membuat orang khawatir. Dia nekat. Sungho meninggalkan pekerjaan dan lari mencarinya. Untungnya persahabatan lama mereka telah menumpuk banyak saling pengertian. Dulu saat Emanayon Uigwa kabur dari rumah, dia suka pergi ke pantai. Kali ini pun Sungho berhasil menemukan Emanayon Uigwa di pinggir pantai. Jika kau ingin pergi ke suatu tempat, bukankah seharusnya kau memberitahu terlebih dahulu? Mengapa bisa tidak membawa ponsel dan menghilang begitu saja? Emanayon Uigwa dilempar ke air oleh Sungho. Akhirnya dia juga tidak bisa menahan amarahnya. Yang sakit itu aku, yang paling menderita itu aku. Mengapa kau terus berkata kasar padaku? Sebenarnya Sungho tidak marah pada Emanayon Uigwa, tapi dia hanya marah pada dirinya sendiri. Saat Emanayon Uigwa sakit, sebenarnya dia pernah pergi ke Amerika sekali. Saat itu di jalan dia melihat Emanayon Uigwa sangat ceroboh, tapi dia melihat di sampingnya sudah ada Brian. Dia tidak memiliki keberanian untuk maju dan bertanya mengapa dia sangat lemah. Dia juga secara sepihak memutus kontak dengannya. Kemudian ketika Su Oyu depresi, dia selalu mencoba meneleponnya. Di hari ulang tahunnya, Su Oyu yang berada di Amerika Serikat tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Tetapi dia mengabaikan semuanya, dan sekarang ketika dia memikirkannya, Sungho baru tahu bahwa itu adalah sinyal SOS yang dikirim oleh Su Oyu. Bahkan setelah Su Oyu kembali ke Korea, dia mengatakan banyak hal yang menyakitkan padanya. Ketika Sungho memikirkan semua ini, dia merasa tidak lebih baik dari sampah. Setelah berbicara, mereka berdamai, tetapi Su Oyu masih tidak berani pulang. Dia takut menghadapi hasil tes yang diberikan dokter. Sungho masih mengeluarkan ponselnya untuk meyakinkannya, dia tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu. Su Oyu hanya bisa menelepon ayah Sungho, dan hasilnya ternyata kabar baik. Su Oyu hanya menderita sakit mak biasa, bukan kanker kambuh. Sungho sangat gembira memeluk Su Oyu dengan erat. Ayah Sungho baru menyadari betapa berharganya hidup karena kabar ini. Dia ingin menghargai istrinya dan mengajaknya makan steak. Tetapi ketika dia tiba di tempat kerja istrinya, dia melihatnya menerima bunga dari atasannya. Ada juga yang mengatakan wakil menteri hingga sekarang belum menikah, semua karena duta besar Seo sudah menikah. Pemandangan ini lagi-lagi membuat ayah Sungho sedih. Sungho tidak tahu kalau pernikahan orang tuanya bermasalah. Dia dan Su Oyu duduk di pantai sepanjang sore. Malamnya dia tidak mengantarnya pulang tetapi membawanya ke restoran keluarganya. Ternyata di sana orang tuanya sudah menyiapkan pesta untuk merayakan kepulangannya. Sejak dia kembali ke Korea, orang tuanya selalu mencoba segala cara untuk memaksanya kembali ke Amerika. Mulai sekarang, mungkin mereka benar-benar menerima kepulangan Su Oyu ke rumah. Anggota keluarga tidak hanya berbagi hal-hal baik dengan ibu untuk berbicara. Sampai saat ini, dia baru mengerti bahwa meskipun ada penderitaan, mereka harus menanggungnya bersama-sama barulah mereka menjadi keluarga. Setelah selesai makan, semua orang bergegas pulang. Brian melihat Su Oyu yang tenggelam dalam kebahagiaan bersama keluarganya akhirnya melepaskan. Dia mengerti bahwa Su Oyu tidak akan kembali ke Amerika lagi. Kanker bisa kambuh. Kehidupan Su Oyu mungkin masih akan ada kesedihan. Tetapi hanya di Korea, dia bisa bersama keluarga dan teman-temannya. Ayah Sungho kembali ke rumah, menemukan istrinya duduk di sofa menunggunya. Awalnya, dia ingin memberitahu suaminya bahwa dia akan pensiun. Tetapi dia berkata lebih dulu, ayo kita bercerai. Kecemburuan seorang pria adalah hal yang sangat menakutkan. Tetapi jika semua dijelaskan, sebenarnya kedua pria itu juga bisa hidup berdampingan dengan damai. Mantan pacar Su Oyu bersiap untuk kembali ke Amerika. Sebelum naik pesawat dia tidak menelepon Su Oyu tetapi malah mengirim pesan ke Sungho. Sungho segera menarik Su Oyu ke bandara untuk mengantar orang itu dan juga berterima kasih kepadanya. Saat itu dia ada di samping Su Oyu meskipun dia kekanak-kanakan, cengeng, dan tidak sabar. Tetapi dia merasa benar untuk membiarkan Su Oyu bertemu Brian untuk terakhir kalinya. Su Oyu dan Brian berjabat tangan untuk berpamitan. Mereka berdua tahu ini adalah pertemuan terakhir. Kamu harus bahagia ya, jangan sakit lagi. Mereka bukan tidak saling mencintai, hanya
sepertinya tidak cocok saja. Su Oyu berharap Brian bisa bertemu dengan orang yang lebih baik dan mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Setelah kembali, Brian mengatakan untuk masalah ini dia tidak perlu lagi memberkati Su Oyu. Bagaimanapun, di sisinya sudah ada orang yang membuatnya puas. Setelah Brian pergi, Su Oyu menangis di bandara untuk waktu yang lama. Sung Ho tidak membuat keributan tetapi malah dengan hati-hati melepas jaketnya dan menaruhnya di atas kepalanya untuk menghindari orang luar melihatnya menangis. Saingan cinta ini sedikit banyak membantunya mengerti apa itu kehati-hatian. Hari ini adalah hari terakhir susu segar. Su Oyu masih tidak tahu bagaimana harus menanggapi pernyataan cinta Sung Ho yang hampir kedaluarsa. Karena hal ini dia sangat gugup sampai tidak bisa tidur nyenyak. Jadi pagi-pagi dia harus memakai masker pelembab dengan cepat. Sung Ho seolah sudah melupakan masalah susu, juga melupakan susu yang sudah kedaluarsa. Perasaannya juga akan kedaluarsa. Hari itu dia datang ke rumah Su Oyu dan makan mie panas bersama mereka. Suasana keluarga yang hangat di rumah Su Oyu selalu menjadi hal yang dikagumi Sung Ho. Setelah makan, Su Oyu tidak ada pekerjaan. Dia naik ke atap untuk membaca buku masak, tetapi buku masak yang dia beli kali ini dalam bahasa Prancis. Tetapi dia tidak tahu bahasa Prancis, untungnya Sung Ho berinisiatif menerjemahkannya untuknya. Su Oyu membuka aplikasi perekam untuk merekamnya, tetapi tanpa sadar, dia tertidur dan baru bangun. Sung Ho sudah berbaring di sampingnya, pelangi menutupi lehernya. Su Oyu tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuh dengan lembut. Sentuhan lembut ini segera membangunkan Sung Ho. Su Oyu merasa malu dan canggung, lalu buru-buru menjelaskan, setelah bangun tidur, aku melihat wajahmu tepat di depan mataku. Sebenarnya Sung Ho sangat bersemangat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya dia tidak lupa hari ini adalah hari terakhir susu kedaluarsa. Tetapi karena pada hari itu ketika Brian pergi, Su Oyu menangis terseduh-seduh di bandara. Jadi Sung Ho ingin memberi Su Oyu lebih banyak waktu, sehingga dia tidak memaksanya untuk memberikan jawaban. Dibandingkan dengan keraguan generasi muda, orang tua Sung Ho jauh lebih tegas. Mereka telah bernegosiasi untuk bercerai. Ibu Sung Ho memberitahu Sung Ho untuk makan bersama. Di meja makan, mereka dengan tenang mengumumkan berita perceraian kepada Sung Ho. Sung Ho, ayah dan ibu memutuskan untuk bercerai. Sebenarnya Sung Ho tidak terkejut dengan perceraian orang tuanya, karena orang tuanya selalu menempatkan karir di atas keluarga. Tetapi karena ibunya adalah seorang ibu, dia juga dikritik karena tidak merawat anak-anaknya. Karena itu, dia tidak hanya sekali menyesal telah melahirkan Sung Ho. Akulah yang menghancurkan kariermu menggunakan anak untuk menahanmu. Ketika masih kecil, Sung Ho mendengar mereka bertengkar dengan telinganya sendiri. Kata-kata itu sudah terukir di hatinya. Setelah bertahun-tahun, mengingatnya kembali membuatnya penuh luka. Sung Ho hanya bisa menggunakan alkohol untuk menghilangkan kesedihan, minum sampai mabuk berat. Masih Su Oyu yang datang untuk membayar. Dia membantunya meminjam efek alkohol. Sung Ho mengatakan isi hatinya yang sebenarnya kepada Su Oyu. Seluruh keluarga makan bersama. Hal ini bagi keluarga Su Oyu adalah hal yang paling sering dilakukan. Tetapi bagi Sung Ho itu adalah hal yang paling sulit. Hari ini dengan susah payah baru bisa duduk makan. Hasilnya orang tua malah mengumumkan kepadanya bahwa mereka akan bercerai. Sudah sebesar ini, keluarganya bahkan foto keluarga pun tidak punya. Terlihat seperti punya segalanya, padahal sebenarnya tidak punya apa-apa. Su Oyu mendengarkan kata-kata Sung Ho. Dia merasa sedih untuknya. Dia mengantar Sung Ho kembali ke perusahaan desain. Dia tidak terduga menemukan di lemari es perusahaan masih ada kotak susu kedaluarsa itu. Dia terkejut sekaligus senang. Tetapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk menyebut susu. Masalah orang tua Sung Ho. Dia memberikan sarannya. Katakan kepada mereka kata-kata tulusmu. Setelah bercerai, ibu Sung Ho memutuskan untuk meninggalkan Korea. Sebelum pergi dia mengirim hadiah perpisahan untuk kelompok teman baiknya. Su Oyu mendengar hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk lari mengejar dan memanggil ibu Sung Ho. Tolong pedulikan Sung Ho seperti sekarang ini, Bibi tidak di sini, bisakah kamu membantuku? Tetapi Su Oyu tahu dengan jelas bahwa dia bukan ibu Sung Ho. Perhatiannya pada Sung Ho tidak ada gunanya sama sekali. Sung Ho dari kecil karena kurang kasih sayang ibu jadi terluka. Dia selalu menunggu ibunya pulang, menunggu ibunya lebih peduli padanya. Tetapi sampai sekarang ibu Sung Ho masih tidak mengerti hal ini. Su Oyu hanya bisa mengingatkan ibunya untuk lebih peduli pada Sung Ho. Ibu Sung Ho kembali ke rumah. Dia dengan hati-hati memberitahu anaknya tentang keputusannya untuk meninggalkan Korea. Dia berjanji akan tetap meneleponnya. Ibu tidak perlu melakukan itu. Ketika aku masih kecil aku akan menantikan kata-kata ini. Tetapi sekarang Sung Ho sudah dewasa, tidak butuh janji-janji palsu ini lagi. Juga tidak mau menanti janji yang tidak bisa ditepati. Hari berikutnya, Su Oyu membawa foto masa kecil keluarganya ke rumahnya. Dia telah mengambil foto untuk keluarga mereka. Foto ini dianggap melengkapi penyesalan Sung Ho. Su Oyu mengingatkannya untuk pergi mengunjungi ibunya. Tetapi saat ini Sung Ho menerima telepon dari ayahnya. Ibunya menghilang. Koper ibunya
kopernya ditemukan orang dan dibawa ke kantor polisi. Di dalam koper tidak hanya ada dokumen-dokumennya, tetapi juga ada ponselnya. Tanpa semua ini, ibunya tidak bisa naik pesawat. Ayah Sung Ho tidak bisa menelepon ibunya, hanya bisa menelepon atasannya. Hasilnya dia malah mengatakan, Ibu Sung Ho tidak ada tugas di luar negeri tetapi akan pensiun. Dari atasan, Ayah Sung Ho juga tahu kabar lain. Ibu Sung Ho selalu melupakan hal-hal penting. Jelas sebelumnya sudah bersiap untuk pensiun, tetapi pertemuan berikutnya dia malah sepenuhnya lupa kalau dia akan pensiun. Sebenarnya Ibu Sung Ho sudah sendirian pergi ke kuil, tetapi ketika dia sadar kembali dia sangat kesal. Mengapa aku ada di atas ini? Dia buru-buru bersiap untuk turun gunung, tetapi tidak sengaja terjatuh. Sementara itu Sung Ho dan ayahnya bersama dengan Su Oyu mencari sampai ke kuil. Mereka menemukan ubin permintaan yang ditinggalkan ibunya di kuil. Permintaan yang tertulis di ubin adalah jangan lupakan suami dan anakku. Saat ini ayah Sung Ho baru mengerti dia salah paham dengan istrinya. Sebenarnya di dalam hatinya selalu ada dia. Sampai ketika mereka menemukannya di bawah kaki gunung. Akhirnya mereka juga bersedia mengungkapkan keinginan mereka. Semakin aku ingin mendekatimu, semakin kamu menjauhiku. Aku adalah orang yang harus selalu mengejarmu setiap hari. Kedua orang itu berbaikan, tetapi Sung Ho yang berlari datang malah marah. Dia mengkritik orang tuanya yang mengatakan bercerai ya bercerai saja, sama sekali tidak peduli padanya. Meskipun dia sudah lebih dari 30 tahun, dia tetap sama seperti ketika dia masih kecil, masih ingin makan bersama orang tua. Ibunya buru-buru meminta maaf kepadanya. Seluruh keluarga berdamai. Beberapa hari kemudian Sung Ho harus pergi dinas selama 2 minggu. Awalnya Su Oyu tidak merasakan apa-apa, tetapi Sung Ho baru pergi beberapa hari. Dia sudah merasa tanpa Sung Ho. Dia bosan sekali di rumah sendirian. Dia mulai membaca buku masak, mendengarkan rekaman yang dia rekam dari Sung Ho hari itu. Tetapi dia tidak menyangka ketika dia tidur, Sung Ho mengucapkan sepotong kalimat bahasa Prancis tanpa terjemahan. Su Oyu mencoba menggunakan aplikasi terjemahan untuk menerjemahkannya. Masa berlaku susu hanya sampai hari ini saja, tetapi meskipun besok atau lusa, hatiku tidak akan pernah membusuk. Dia langsung berlari ke pedesaan untuk menemui Sung Ho. Melihat Sung Ho berdiri di tengah hutan bunga matahari, dia baru menyadari kegelisahan dan ketidaknyamanan beberapa hari ini disebut rindu. Tanpa kamu, setiap hari terasa hambar. Sung Ho mengerti dengan jelas bahwa ini adalah jawaban Su Oyu untuknya. Akhirnya dia menerimanya, dan usahanya untuk mencintai dalam diam selama bertahun-tahun telah menjadi kenyataan. Dia melangkah melewati taman bunga, mencium gadis yang lebih cantik dari bunga di bawah sinar matahari. Setelah berciuman, mereka memastikan setidaknya mereka bukan lagi teman. Di meja makan, Sung Ho merawat Su Oyu dengan kebiasaan. Mengambilkan makanan untuknya membuat orang lain memperhatikan. Su Oyu segera menggunakan matanya untuk mengingatkannya. Sung Ho baru sadar, dan mulai membagikan makanan kepada yang lain. Tanyakan kepada semua orang apa yang mereka suka makan. Bagaimana dengan Nahyun? Kamu suka makan apa? Aku suka kamu. Wajah Su Oyu menjadi tidak sedap dipandang. Ketidakpuasannya terlihat jelas oleh Sung Ho. Tetapi dia malah sangat menyukai perasaan Su Oyu yang cemburu padanya. Apa kamu cemburu? Su Oyu yang keras kepala tentu saja tidak akan mengakuinya. Mengenai tidak bisa menjaga jarak yang masuk akal dengan lawan jenis. Sung Ho sama persis dengan ibunya. Selama bertahun-tahun ibu Sung Ho di mata orang lain terlalu akrab dengan atasannya. Bahkan ayah Sung Ho juga berpikir istrinya berselingkuh dengan atasannya. Sekarang dia menunggu istrinya pensiun. Akhirnya juga bisa secara terang-terangan memperingatkan atasannya. Jangan pernah berharap untuk membayangkan istriku, tetapi perasaanku padanya tidak kalah darimu. Karena aku mencintai Visu. Atasan itu sangat kesal. Aku gay. Ternyata atasan itu adalah seorang gay. Membuat masalah sebesar itu. Ibu Sung Ho hanya merasa dia kehilangan semua muka. Tetapi mengingat ayah Sung Ho begitu peduli padanya, dia tidak tega untuk benar-benar marah padanya. Sebagian besar orang paruh baya seusia mereka sudah tidak lagi mengharapkan apapun tentang cinta, tetapi sangat antusias untuk menjodohkan kaum muda. Ibu Su Oyu bersiap untuk mengatur kencan buta untuk Su Oyu. Ibu sedang berencana meneleponmu. Apa kamu mau pergi kencan buta? Kencan buta. Sung Ho mendengar itu dan wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tetapi Su Oyu tidak mau memberitahu orang tuanya bahwa mereka sudah berkencan. Sebaliknya, teman-teman mereka yang menyadarinya. Kalian berdua sedang berkencan, menghadapi teman baik sejak kecil. Keduanya dengan jujur mengakuinya. Sung Ho ingin memberitahu semua orang kabar baik ini. Untuk menghindari mereka mencari jodoh kencan buta untuk Su Oyu, dia juga harus memberitahu paman dan orang tuanya. Secara resmi meminta persetujuan mereka. Su Oyu berpikir lebih banyak. Orang dewasa dari kedua belah pihak adalah teman selama bertahun-tahun. Mereka baru saja berkencan. Hubungan mereka belum stabil. Jika sekarang diberitahukan pasti akan menimbulkan gejolak besar. Lebih baik diam-diam saja. Berkencan secara rahasia. Tetapi kerugian terbesar dari berkencan secara rahasia adalah di mata orang lain mereka masih lajang. Sung Ho di perusahaan,
Melihat dengan mata sendiri junior yang diam-diam mencintainya mematikan ponsel Su Oyu, dia hanya bisa memperingatkannya. Aku harus lebih jelas. Aku sudah punya orang yang kusuka. Kemudian dia mengirim pesan permintaan maaf kepada Su Oyu, mengajak Su Oyu pergi menonton film bersama setelah pulang kerja. Tetapi sebelum film dimulai, Sung Ho masih sibuk menggambar desain. Di bioskop sibuk menonton layar lebar, bilangnya kencang. Sepanjang proses dia tidak melihat Su Oyu, membuat Su Oyu yang berpakaian cantik seperti mengedipkan mata pada orang buta. Dengan susah payah baru selesai menonton film, Sung Ho juga tidak mau menggandeng tangan Su Oyu, malah menyuruhnya berjalan memutar di depan pintu rumah lalu pulang. Untuk mencapai efek mengelabui orang lain, Su Oyu karena itu memendam amarah. Hari berikutnya, hasil pemeriksaan ibu Sung Ho sudah keluar. Dia tidak menderita Alzheimer, hanya saja karena tekanan yang terlalu besar jadi amnesia sementara saja. Mengetahui kabar ini, kedua pasangan itu sangat gembira. Untuk menghilangkan tekanan, mereka memutuskan untuk pergi berlibur bersama orang tua Su Oyu. Sementara itu Su Oyu sudah membuat banyak hidangan lezat di kelas memasak. Ingin makan bersama Sung Ho, tetapi Sung Ho malah mengatakan dia sedang bekerja, menyuruhnya datang di malam hari. Su Oyu sangat menantikan malam hari untuk mereka berdua berkencan. Hasilnya di malam hari di perusahaan Sung Ho tidak hanya semua karyawan ada di sana. Saat ini Su Oyu seperti orang luar. Ternyata hari ini mereka bersama-sama menerima wawancara. Bahkan ada foto bersama. Tetapi Sung Ho tidak memberitahu Su Oyu tentang hal ini. Karena itu Su Oyu merasa sangat tidak nyaman. Apa kamu memberitahu Tai Wu kalau kita berkencan? Tidak. Selain itu, suara Sung Ho kepada mantan pacarnya tadi tidak sama seperti sebelumnya. Sangat rendah. Su Oyu tidak bisa menahan rasa cemburunya dan bertanya, dulu ketika kamu berkencan dengan mantan pacarmu, apa sangat dewasa? Aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu tentang hal ini juga. Jawaban Sung Ho membuat hati Su Oyu sakit. Dia sendirian meninggalkan perusahaan Sung Ho. Hatinya merasa marah dan sedih. Mo Eu merasa ini adalah masalahnya. Jadi mengapa kamu harus bertanya tentang masa lalu? Itu juga merupakan bentuk melukai diri sendiri. Meskipun Su Oyu tahu ini, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bertemu dengan mantan pacar Sung Ho, dia tidak bisa tidak cemburu. Sementara itu Sung Ho menerima hadiah keramik dari mantan pacarnya. Kali ini adalah 2 botol labu, masing-masing untuknya dan Su Oyu. Dia menggunakannya untuk mengucapkan selamat kepada mereka berdua agar bahagia selamanya. Tampaknya dia juga benar-benar bisa melepaskan Sung Ho. Sung Ho menerima hadiah itu tidak buru-buru membujuk Su Oyu, karena dia tahu Su Oyu sangat mudah dibujuk. Benar saja, di malam hari Su Oyu berjalan-jalan dan menemukan Sung Ho sedang membangun kandang kucing di kompleks. Oleh karena itu, dia teringat saat masih sekolah dia menyelamatkan seekor anak kucing yang terluka. Tetapi karena Su Oyu alergi kucing jadi tidak bisa memeliharanya. Sung Ho juga yang membangun kandang kucing untuknya. Sekarang kandang kucing itu masih diperkuat oleh Sung Ho dari dulu sampai sekarang. Dan memberi makan kucing. Berkat itu Sung Ho mulai menaikkan harga. Sebenarnya arsitektur pertama yang aku desain adalah kandang kucing. Adalah kamu, aku membuatnya adalah karena kamu khawatir tentang kucing. Jadi menurut logika ini, Lego pertama yang dia rakit juga bisa menjadi arsitektur pertama seorang arsitek. Tetapi Su Oyu benar-benar sangat mudah dibujuk. Dia tidak hanya langsung dibujuk, bahkan juga berinisiatif meminta maaf karena tidak seharusnya bertanya tentang mantan pacar. Sung Ho juga berjanji dia akan menjaga jarak dengan mantan pacarnya di masa depan. Tetapi Su Oyu karena itu cemburu, sedikit banyak membuat Sung Ho merasa senang. Tetapi dia tidak ingin bertengkar dengan Su Oyu lagi, karena setiap kali mereka bertengkar akan membuat Sung Ho menjadi tidak nyaman, tidak seperti dirinya sendiri. Mengenai sikap dinginnya terhadap Su Oyu di bioskop, Sung Ho memberikan alasannya padanya. Karena dia terlalu tegang, karena dia terlalu menyukai Su Oyu, jadi dia tidak tahu harus bersikap seperti apa padanya. Sebagai contoh saat ini, setiap kali dia berada di kamar Su Oyu dia selalu punya pikiran buruk. Su Oyu malah mengatakan tidak masalah, mereka juga bukan pacaran cepat, biarkan saja punya pikiran buruk. Lalu bagaimana dengan perilaku buruk? Su Oyu juga mengangguk setuju. Karena Su Oyu sudah mengatakannya, Sung Ho tentu saja tidak akan menahan diri lagi. Mereka berciuman semakin bergairah, posisi berpindah dari samping meja, dari cinta pertama yang polos hingga cinta orang dewasa. Pasangan teman masa kecil akhirnya bersatu. Su Oyu dan Sung Ho setelah malam yang penuh gairah, bangun bersama di pagi hari. Su Oyu baru saja kembali, mereka berdua terkejut dan panik memakai pakaian. Tetapi ibu Su Oyu langsung melihat ada yang aneh. Sung Ho, kamu salah mengancing baju. Tetapi sepertinya citra Sung Ho sebagai anak baik dan murid teladan selama bertahun-tahun telah berhasil. Orang tua Su Oyu sama sekali tidak mencurigainya,
Saat makan siang kedua keluarga duduk makan, orang dewasa mulai mendesak kedua anak muda itu untuk mencari pasangan dan segera menikah. Su-oyu dan Sung-ho dengan susah payah berhasil menghindarinya. Sung-ho merasa lebih baik jujur saja. Su-oyu malah dengan tegas menolak. Dia baru saja membatalkan pertunangan, baru saja mengantar calon suaminya belum lama. Jika sekarang mengumumkan berpacaran kepada orang tuanya, sulit untuk menghindari orang lain berpikir dia sembrono. Dia tidak ingin orang lain berpikir perasaannya untuk Sung-ho hanya sebesar itu saja. Maksudmu, jika orang tuaku tahu kita sedang berpacaran, maka sekarang kamu tidak bisa masuk ke kamarku lagi. Sung-ho mendengar itu dan merasa masuk akal, agar bisa berkencan dengan Su-oyu dengan bahagia. Keduanya diam-diam berkencan di tempat yang sepi, bahkan berkencan di perusahaan. Sung-ho juga harus menghindari rekan-rekannya. Tetapi perasaan diam-diam ini juga sangat menarik. Saat Su-oyu masih asyik menikmati cinta yang manis, di rumah sedang terjadi masalah. Ternyata bubuk protein yang dijual adik laki-lakinya yang tidak berguna adalah barang palsu dan berkualitas rendah. Su-oyu menceritakan hal ini kepada ibunya. Orang tuanya merasa dunia seperti akan runtuh. Seharusnya aku sudah menghapusmu dari kartu keluarga, hanya karena ibumu. Makanya aku menahan sampai hari ini, anak nakal ini. Bahkan ibu yang paling menyayangi anaknya selama ini juga sangat kecewa. Adik laki-laki merasa sangat sedih. Dia hanya ingin menjadi lebih baik dari orang lain, ingin menghasilkan uang untuk membelikan barang untuk keluarga. Apa yang salah dengan dirinya? Tidak bisa tidak dikatakan. Dibandingkan dengan dulu Su-oyu dimarahi ibunya sampai tidak enak dipandang, giliran adik laki-lakinya ibunya masih tidak mengatakan kata-kata kasar, pilih kasih dari lubuk hati. Bahkan solusi juga ditemukan oleh Su-oyu. Karena adik laki-laki baru menjual 10 kotak bubuk protein, jumlahnya tidak banyak, masih ada harapan. Su-oyu menyuruh adiknya menelepon setiap orang untuk meminta maaf, kemudian menarik kembali bubuk protein dan mengembalikan uang mereka. Setelah adiknya mengembalikan uang, Su-oyu menghiburnya, mendorongnya untuk terus berlatih dan gigih dengan mimpinya. Di jalur mengejar mimpi Su-oyu telah mencapai tujuan awal, dia lulus sertifikasi koki hidangan Korea. Sung-ho tahu kabar ini dan sangat gembira. Tetapi memiliki sertifikasi koki tidak berarti Su-oyu bisa langsung menjadi koki. Dia mengirim CV ke restoran tetapi semuanya ditolak, sebaliknya para koki di kelas yang sama sudah direkrut. Hal ini membuat Su-oyu sangat kecewa. Orang lain berpikir penyebabnya terletak pada pengalaman Su-oyu yang terlalu gemilang. Lulus dari sekolah terkenal, kembali dari luar negeri, dan juga memiliki latar belakang perusahaan besar, restoran biasa tidak akan menerima tokoh besar seperti itu. Su-oyu tidak menyangka masa lalunya malah menjadi rintangan di masa kini, sudah hancur semakin hancur, bahkan restoran kecil milik Su-oyu, juga karena di dekatnya ada area kuliner baru sehingga jumlah pelanggan menurun drastis. Satu-satunya kabar baik adalah adik laki-laki yang tidak berguna akhirnya mau kembali ke gym untuk bekerja, berbeda dengan kehidupan Su-oyu yang terus-menerus sial. Kehidupan Sung-ho tidak hanya berjalan lancar tetapi sepertinya juga sangat disukai oleh takdir. Baru-baru ini dia memenangkan penghargaan lagi, diundang untuk menghadiri upacara. Kali ini Sung-ho berencana mengajak Su-oyu bersamanya. Tetapi Su-oyu tidak punya niat untuk menghadiri upacara. Dia melihat Sung-ho yang bersinar, hanya merasa dirinya semakin suram, sama sekali tidak pantas untuk Sung-ho. Rasa rendah diri dan penderitaan di hatinya hampir menenggelamkannya. Dia yang awalnya memiliki kepribadian yang kuat, tentu saja tidak mungkin bisa mengatakan bahwa CV-nya ditolak oleh semua restoran, hanya bisa terus mencari alasan untuk menolak ajakan Sung-ho. Dunia ini sangat kecil, jika dia pergi dan bertemu orang yang dikenal, hubungan mereka akan terbongkar. Meskipun Sung-ho sangat kecewa tetapi tetap menghormati pendapat Su-oyu, tidak memaksanya. Tetapi setelah Su-oyu pulang, dia disiksa oleh rasa rendah diri. Dia mengambil formulir pendaftaran sekolah memasak di Amerika dan mulai berpikir. Rencana belajarnya belum dimulai, sudah ditemukan oleh Sung-ho yang pulang kerja datang mencarinya. Keduanya kembali bertengkar. Sung-ho berpikir Su-oyu sama sekali tidak peduli padanya. Makanya dia memilih untuk pergi belajar lagi. Bukan kekasihnya saat ini, sepertinya aku salah. Bagimu aku hanya sampai level itu saja. Su-oyu hanya bisa mengatakan isi hatinya yang sebenarnya. Dia mencari pekerjaan tetapi terus-menerus gagal. Dengan begitu dia tidak bisa dengan berani berdiri di samping Sung-ho. Makanya dia ingin pergi sekolah memasak, mendapatkan nama yang bagus lalu mencari pekerjaan. Sung-ho menyadari Su-oyu selalu merasa rendah diri. Dia langsung meyakinkan, meskipun Su-oyu tidak menemukan pekerjaan, dia juga akan tetap mencintainya. Tetapi dalam hal ini Su-oyu sangat sadar, aku tidak bisa hidup dengan hanya mengandalkan cinta. Sekarang dia hanya ingin sendirian dengan tenang selama beberapa hari. Sung-ho juga tidak bisa berkata apa-apa lagi, meskipun hatinya sangat merindukan Su-oyu, tetapi hanya bisa bersabar. Suatu hari ketika Sung-ho pergi ke lokasi
rekonstruksi, memeriksa kemajuan pembangunan, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Su Oyu menerima kabar itu dan sangat panik, berlari ke rumah sakit dan melihat Sung Ho masih hidup. Seharusnya kamu sendiri yang meneleponku, tetapi kamu malah cedera tangan, aku mencintaimu. Kecelakaan besar ini memaksa Su Oyu untuk memikirkan kembali masalahnya, dia terlalu sensitif. Dalam cinta seharusnya tidak ada rasa rendah diri. Beberapa hari ini dia tidak bertemu Sung Ho, dia selalu merasa tidak nyaman, gelisah, makan juga tidak enak. Sampai ketika dia menerima telepon dari rumah sakit, dia baru panik sampai kehilangan akal. Sekarang dia baru tahu seberapa besar dia mencintai Sung Ho. Sung Ho langsung memeluk Su Oyu untuk menghiburnya, tetapi dia masih ingin mendengar Su Oyu mengatakan mencintainya sekali lagi. Tetapi Su Oyu sudah mengatakannya sekali. Sekarang dia tidak mau membuka mulut lagi. Saat ia terluka, reaksi pertamanya bukanlah sakit, melainkan gembira, karena akhirnya hari ini ia bisa bertemu dengannya. Keluar dari rumah sakit, Sung Ho melihat ponselnya, lalu tiba-tiba memberitahu Seok Jo sebuah kabar baik. Kamu peringkat 3, apa? Kamu menang kompetisi masak. Seok Jo tertegun, ia tidak mendaftar. Ternyata ia diam-diam menggunakan nama dan resep Seok Jo untuk menggantikannya ikut kompetisi masak sehat. Sekarang resepnya meraih peringkat 3, ini adalah obat yang sangat manjur untuk Seok Jo yang membutuhkan pengakuan. Tetapi perasaan ini seperti Tuhan mengizinkanku untuk melanjutkan. Kejadian hari ini juga memberi Sung Ho obat yang sangat manjur. Jika di hati Seok Jo sudah ada dia, di hatinya juga ada Seok Jo. Ia tidak bisa menunggu lagi, bahkan 1 detik pun tidak bisa. Menikah, harus menikah sekarang. Saya akan menikah, apa katamu? Meskipun rekan kerjanya sangat terkejut dengan Sung Ho yang tiba-tiba ingin menikah, yang lebih mengejutkan lagi adalah ia ingin menikah dengan teman masa kecilnya. Rekan kerja menyarankan agar ia melamar dengan sangat megah. Paling baik di tempat-tempat yang banyak mendapat perhatian seperti teater opera, lapangan bisbol. Wanita akan terharu hingga menangis, sama sekali tidak bisa menolak. Jika kau ingin langsung ditolak, lakukan saja. Praktikan juga mengajukan sarannya, sangat sederhana, tidak perlu besar-besaran, juga tidak perlu ada penonton. Cari saja ruang pribadi untuk berdua, siapkan cincin dan surat pernyataan cinta. Begitu saja sudah cukup. Praktikan memberi Sung Ho saran ini, juga menunjukkan bahwa ia telah berhasil membuatnya sedih. Tolong berbahagialah, begitu saja sudah cukup. Sung Ho dan Seok Jo di sisi ini berbahagia, tetapi restoran mereka masih sepi, tidak ada jalan lain. Ibu Seok Jo hanya bisa berganti pakaian diam-diam pergi membeli kue beras pesaing. Kenali musuh kenali diri, 100 pertempuran 100 kemenangan, harus memahami situasi musuh terlebih dahulu. Makan 1-2 orang tua itu langsung yakin mereka benar-benar enak. Kali ini restoran mereka benar-benar tamat. Sedangkan Sung Ho menyarankan Seok Jo bisa melanjutkan menjadi vlogger kuliner di Korea. Buat video memasak, bagikan resep. Sudah, itu karena mereka tidak begitu mengerti masakan Korea, jadi aku pura-pura jadi ahli saja. Sekarang di Korea beda. Sung Ho berpikir tidak apa-apa, ia bisa membantu Seok Jo syuting. Tapi Seok Jo di depan kamera tetap tegang dan bingung. Sung Ho melihat Seok Jo seperti itu tidak bisa menahan diri untuk maju menghiburnya. Masakan yang kamu buat benar-benar sangat enak, aku tahu lebih baik dari siapapun. Bagi orang tua Seok Jo, restoran adalah segalanya. Tapi ibu Seok Jo memikirkannya baik-baik, akhirnya tetap membuat keputusan. Suami, kita tutup saja restoran ini. Ia tahu suaminya suka puisi, pandai melukis. Sebenarnya adalah seorang pemuda sastrawan, karena tuntutan hidup ia pun memegang panci dan wajan setiap hari menggoreng kue beras. Sekarang kehidupan anak-anak sudah masuk jalur, jika bisnis sudah tidak bagus, mereka juga sudah tua. Lebih baik pensiun saja. Ayah Seok Jo langsung bersemangat berkata, setelah mereka pensiun bisa melanjutkan bepergian bersama. Kali ini ia pasti akan berusaha belajar teknik fotografi, untuk memotret foto yang lebih bagus untuk istrinya. Orang dewasa ingin pensiun, Seok Jo yang sedang di usia naik daun adalah saatnya untuk berjuang. Hanya saja ia berjuang merekam video setengah hari tetapi tidak ada yang menonton. Seok Jo sedang sedih karena hal ini. Saat ini Sung Ho mengajaknya keluar berkencan. Ia tidak tahu. Hari ini Sung Ho sudah bersiap matang untuk melamar. Tetapi takdir suka mempermainkan, ia terus-menerus gagal. Pertama air mati, ia tidak ada pilihan lain selain menggunakan setrika model lama untuk menyetrika baju. Hasilnya kemeja pun gosong, untungnya ia menemukan satu setelan yang lumayan. Menyiapkan mobil bunga untuk keluar, tetapi di tengah jalan saat mengantar Seok Jo ke restoran, ia malah ditabrak. Ia hanya bisa menarik mobil untuk diperbaiki, bunga yang disiapkan di bagasi sudah tidak ada. Ketika akhirnya dengan susah payah sampai di restoran yang sudah dipesan, pemiliknya tiba-tiba menerima telepon yang memberitahunya bahwa istrinya akan melahirkan, anaknya sudah lahir. Ia harus ke rumah sakit, untungnya ia sudah menyiapkan kue lamaran.
letakkan di dapur belakang, Sung Ho bisa mengambilnya sendiri. Tapi semakin ia berhati-hati, semakin mudah ia membuat kesalahan. Saat membawa kue hanya tinggal sedikit lagi, ia malah terpeleset jatuh dan menjatuhkan kuenya. Rencana lamaran gagal total, padahal Ibu Sung Ho awalnya ingin mengajak Ibu Seok-jo dan beberapa teman dekat lainnya pergi jalan-jalan bersama. Tapi restoran Seok-jo akan segera tutup, tidak ada penghasilan, mana berani Ibu Seok-jo pergi berlibur. Ibu Sung Ho menyadari ketidaknyamanan temannya, lalu berniat baik untuk membantu. Jika karena uang, aku akan bayar bagianmu, tapi hal itu justru menyentuh harga diri Ibu Seok-jo. Ia berpikir temannya sedang memberinya sedekah, padahal jelas tidak ada yang berpikir begitu. Ia malah merendahkan dirinya sendiri, itulah rasa rendah diri. Pola pikir rendah diri itu, kedua orang saling adu mulut, bersumpah untuk putus hubungan. Kedua anak tidak tahu sama sekali, orang dewasa sudah bertengkar hebat. Mereka kembali ke perusahaan bersama untuk memasak. Seok-jo tiba-tiba menerima ulasan bagus dari penonton. Ternyata ibu dari penonton ini sakit parah, tidak bisa menelan nasi. Ia tiba-tiba melihat video Seok-jo, mencoba mengikuti resep video membuat nasi bergizi untuk ibunya. Ternyata ibunya bisa menghabiskan, karena itu ia sangat berterima kasih pada Seok-jo. Seok-jo melihat komentar itu, lalu teringat hari-hari ia sakit tidak bisa makan apa-apa, ia pun merasa tersentuh. Ia mengunggah video membuat masakan sehat, juga berharap bisa membawa sedikit harapan bagi pasien ini. Pakai makanan menghibur mereka, semua akan baik-baik saja. Melihat suasana semakin memanas, Sung Ho tidak bisa menahan diri untuk melamar Seok-jo. Hari-hari mendatangmu, tidak bisakah kau biarkan aku menemanimu? Sambil berkata ia mengeluarkan gelang yang sudah disiapkan sebelumnya, Seok-jo menikahlah denganku. Tidak disangka Seok-jo langsung menolak. Sung Ho berpikir keras tidak mengerti, lalu kenapa sebenarnya? Kenapa Seok-jo menolak lamarannya? Ibu dari kedua belah pihak sudah bertengkar sampai tidak mau saling bertemu muka. Setiap ada waktu luang mereka hanya duduk di rumah mengumpat lawan. Tapi kedua ayah diam-diam masih menjaga kontak, duduk bersama memikirkan cara agar kedua ibu berdamai. Tetapi caranya belum terpikirkan, tapi mereka sudah mabuk berat. Jadi malam itu kedua istri menerima telepon untuk datang menjemput. Begitu melihat pemandangan ini, Ibu Seok-jo langsung marah besar. Di sisi lain, Sung Ho juga sangat frustrasi, minum terlalu banyak hingga mabuk berat. Ia meminta Seok-jo untuk datang menjemputnya. Kenapa kamu menolakku? Seok-jo mengira ia hanya mabuk. Ia sabar menunggu sebentar, tapi tidak disangka ia sadar dari mabuknya. Kemudian ia masih berkata, kenapa kamu menolak lamaranku? Seok-jo yang terus didesak hanya bisa menceritakan perasaannya. Meskipun sekarang aku terlihat baik-baik saja, tapi kanker bisa ganas kapan saja. Sung Ho mendengarnya dan tidak peduli sama sekali. Tidak, bahkan jika aku hanya hidup satu hari, aku tidak bisa tanpamu. Seok-jo akhirnya tenang, menerima lamaran Sung Ho. Tapi kemudian ia melihat orang tua dari kedua belah pihak sedang terkejut melihat mereka. Kali ini benar-benar tamat. Seok-jo tidak tahu bagaimana menjelaskan. Sung Ho sudah selangkah lebih maju, secara proaktif mengakui bahwa mereka berdua sedang berkencan. Begitu kata-kata itu keluar, orang tua dari kedua belah pihak terkejut dan tidak bisa percaya. Ibu Sung Ho dengan marah mengeluarkan kata-kata Prancis, menyuruh putranya cepat pulang untuk menghadapi konsekuensi. Ibu Seok-jo juga tidak bisa berkata-kata menarik putrinya pergi. Pasangan merpati yang malang itu dipisahkan oleh orang tua. Begitu sampai di rumah, Seok-jo dengan jujur berkata, ia sudah berkencan dengan Sung Ho sejak lama. Bahkan sudah siap menikah lagi. Ibu Seok-jo sangat marah tidak bisa bernapas, bersikeras tidak setuju mereka bersama. Meskipun Sung Ho baik dalam segala hal, kedua keluarga saling kenal baik. Tetapi karena terlalu saling kenal, ia takut setelah mereka menikah, Ibu Sung Ho akan mengangkat masalah kanker perut dan pernikahan Seok-jo yang gagal. Untuk menyakitinya, benar saja Ibu Sung Ho khawatir tentang kondisi kesehatan Seok-jo. Ia bertanya kepada suaminya yang seorang dokter tentang tingkat kelangsungan hidup penderita kanker perut. Selesai berbicara, ia memotong pembicaraan, tidak ingin mendengar waktu yang tepat. Di malam hari Sung Ho mengabaikan tangannya yang terluka, diam-diam memanjat ke kamar Seok-jo, memeluk erat kekasihnya. Kisah cinta sudah terbongkar, mereka berdua tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sung Ho memakaikan gelang pada Seok-jo, berlutut dan menciumnya. Kebahagiaan terpancar di mata Seok-jo, ia mengangguk setuju. Pasangan kekasih itu sama sekali tidak terpengaruh oleh orang tua. Bekerja bersama dengan gembira, bercanda dan bermain-main, membuat rekan kerja sangat iri. Keesokan harinya ayah Seok-jo datang ke restoran, tertegun melihat dekorasi yang familiar. Kemudian menggantung papan pengumuman bahwa beberapa hari lagi akan tutup. Belakangan ada sebuah restoran baru yang buka, rasanya lebih enak dari mereka. Merebut pelanggan ayah Seok-jo. Ayah Seok-jo tidak bisa melanjutkan lagi, jadi ia memutuskan untuk tutup. Ibu Seok-jo masih terus marah pada Ibu Sung Ho. Begitu melihatnya ia akan berdiri dan pergi. Sebelum pergi ia tidak lupa mengejek Ibu Sung Ho. Ibu Sung Ho juga terpancing amarah,
Tetapi ketika tahu restoran Seokjo akan segera tutup, ia tidak bisa tidak khawatir untuk dirinya sendiri. Malam itu seluruh keluarga Seokjo duduk bersama. Ayah Seokjo mengumumkan bahwa ia akan menutup restorannya, bersiap untuk pensiun. Seokjo khawatir ayahnya tiba-tiba menutup restoran karena menyembunyikan sesuatu dari mereka. Ayah Seokjo berkata putrinya tidak perlu khawatir, ia hanya ingin pensiun. Seokjo mendengarnya jadi tenang, ia tertawa bahagia berbicara dengan ayahnya. Seokjo menceritakan tentang orang tuanya yang memergoki mereka berpacaran kepada dirinya sendiri. Muyong terkejut tenang, menghibur Seokjo seadanya. Ia sedang terburu-buru berdandan, pergi kencan dengan reporter. Tak disangka begitu keluar pintu, reporter sudah menerima telepon dari Sung Ho, mengundangnya untuk datang bersama-sama merenovasi rumah tuan nenek di dekatnya. Dulu Sung Ho dan reporter sering mendorong gerobak membantu nenek memungut barang bekas di dekat situ. Mereka datang ke tempat tinggal nenek, bersama-sama memperbaiki rumahnya. Proyek perbaikan selesai dengan cepat. Nenek melihat rumah yang baru kinclong itu sangat terharu. Dulu melihat tumpukan sampah, ia merasa sesak dan tidak bisa bernapas. Merasa hidup sangat putus asa. Sekarang ia akhirnya merasa bahwa bisa hidup adalah hal yang membahagiakan. Di sisi lain, anggota geng saudari menciptakan kesempatan untuk berdamai bagi keduanya. Mereka bergiliran mengajak Ibu Seokjo dan Ibu Sung Ho ke toko. Begitu mereka menyadari, pintu toko sudah dikunci dari luar oleh dua orang lainnya. Berharap mereka bisa menghilangkan kesalahpahaman, berbaikan. Kedua ibu duduk dan berbicara, topik pembicaraan seputar anak-anak. Ibu Sung Ho tidak pernah berpikir bahwa kedua anak itu akan menjadi pasangan. Ia berpikir lebih baik menghormati keinginan mereka, lalu mengamati lagi untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Ibu Sung Ho, Ibu Seokjo berpikir ia berharap keduanya putus. Ibu Sung Ho menjelaskan bahwa ia hanya tidak ingin mengambil kesimpulan terburu-buru. Bagaimanapun, Seokjo baru saja berhasil mengatasi kegagalan. Kalimat ini menyentuh titik sensitif Ibu Seokjo. Hal yang paling ia takutkan adalah Ibu Sung Ho yang mengetahui masa lalu putrinya akan mengejeknya. Ibu Seokjo marah, menyarankan teman baiknya untuk mengubah karakternya. Jika tidak, seumur hidup Sung Ho hanya bisa menjadi cucu tunggal. Keduanya berbicara kasar lalu berkelahi. Seluruh tubuh basah oleh air anggur yang disiramkan, rencana berdamai gagal. Keesokan harinya Ibu Seokjo keluar, kebetulan mendengar tetangga menghakimi. Mengatakan kue beras tumis ayah Seokjo sangat sulit ditelan. Sampai di sana pun harus memutar jalan. Sekarang di rumah hanya ada putri yang tidak punya pekerjaan. Restoran suaminya juga tutup. Benar-benar terlalu menyedihkan. Ibu Seokjo dengan marah maju membalas, tetapi didorong jatuh ke tanah. Tepat saat itu Ibu Sung Ho lewat, ia melemparkan tasnya ke atas. Semangat bertarung kedua ibu terpicu. 2 lawan 3, akhirnya mereka minum teh di kantor polisi. Kedua ayah juga lari ke kantor polisi. Tubuh mereka berbau alkohol. Tadi kedua ayah diam-diam sudah janjian bertemu. Istri sedang menyulut perang tanpa api. Keduanya terjepit di tengah, sangat menderita. Hanya dengan satu pandangan ayah Sung Ho, ayah Seokjo langsung mengerti. Mengeluarkan botol arak ingin duduk dalam suasana santai. Melanjutkan rencana dengan ayah Sung Ho. Kemudian pasangan kekasih juga datang. Khawatir kedua ibu terluka. Dari segi jumlah, mereka berdua dalam posisi yang lemah. Tapi dari segi kekuatan bertarung, tingkat cedera tetangga lebih parah. Akhirnya mereka memilih berdamai. Mengeluarkan para ibu dari kantor polisi. Benar saja persahabatan wanita harus ada gesekan. Ibu Sung Ho mengingat masa kecilnya saat ia dirampok orang jahat. Ibu Seokjo yang menyelamatkannya. Keduanya mengingat masa lalu. Ada tawa dan ada cerita. Memulihkan kembali hubungan akrab seperti dulu. Keduanya duduk berbicara dengan baik. Ibu Seokjo berkata jujur, saat bersama Ibu Sung Ho, ia selalu merasa sangat minder. Teman baiknya berprestasi, pekerjaannya bagus, menghasilkan uang, bisa bicara bahasa Inggris, bahasa Prancis. Sedangkan ia hanya bisa mengandalkan merawat Sung Ho untuk mendapatkan uang dari teman baiknya. Ini adalah luka di hatinya. Ibu Sung Ho menghiburnya. Ada pengorbanan harus ada bayaran. Berjuang membesarkan seorang anak adalah hal yang sangat hebat. Ia masih ingat saat ia baru masuk sekolah tidak punya teman. Ibu Seokjo yang lebih dulu berjalan ke arahnya. Keduanya selamanya adalah teman baik. Hubungan persaudaraan selalu diutamakan. Meskipun anak-anak mereka menikah, ia juga tidak akan memanggil Ibu Seokjo besan. Ibu Seokjo terkejut. Ia selalu mengira temannya mempermasalahkan Seokjo yang sakit. Ibu Sung Ho berkata jujur, mana mungkin ia tidak peduli. Seokjo juga bisa dibilang anak yang tumbuh di depan matanya. Ia juga menyayangi Seokjo. Kepeduliannya adalah perhatian,
bukan kebencian. Ia akan menyayangi Seokjo, sama seperti cara ibu Seokjo merawat Sungho. Seokjo yang menguping di luar, sudah terharu, hingga air mata membasahi wajahnya. Ibu Seokjo memanggil anak-anak yang menguping di luar untuk masuk. Kali ini kedua ibu secara resmi menyerahkan anak mereka kepada pasangannya. Keesokan harinya adalah hari terakhir restoran ayah beroperasi. Seorang gadis mampir, mengatakan 10 tahun lalu ia tinggal di dekat sini karena ujiannya tidak bagus, jadi ia datang ke restoran kue beras tumis. Ayah Seokjo yang memberinya semangat membantunya pulih, juga memberinya hidangan lain. Sampai sekarang ia selalu mengingatnya. Mengantar pelanggan pergi, teman baik dan kenalan datang ke restoran. Semua orang berkumpul. Reporter datang mewawancarai ayah Seokjo. Toko yang sudah beroperasi lebih dari setengah hidup akan tutup. Ayah Seokjo matanya berkaca-kaca, masih sedikit tidak rela. Tapi bukankah penyesalan itu adalah pelajaran wajib dalam hidup? Dulu ia karena berbisnis toko, jadi jauh dari keluarga. Mulai sekarang, ia akan berusaha keras untuk bersama istri dan anak-anaknya. Setelah menutup toko, seluruh keluarga berjalan kaki pulang. Mereka berjalan di jalan sambil tertawa dan berbicara. Mengantar orang tua pulang, Seokjo dan Sungho pergi kencan. Seokjo membuatkan makanan yang disukai pacarnya, Sungho mengelus kepala kekasihnya berterima kasih padanya. Seokjo malu-malu berkata ia bersedia membuatkan makanan untuk Sungho seumur hidup, sampai ia bosan. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi juga merupakan lamaran Seokjo kepada Sungho. Ia sangat bersedia menikah dengan Seokjo. Ia dengan bersemangat mencium pacarnya, kedua keluarga duduk makan bersama. Seokjo melirik Sungho, keduanya masuk ke kamar untuk berbicara berdua. Akhir-akhir ini Sungho sibuk dengan pekerjaan, mereka sudah lama tidak berkencan. Sungho bergoyang-goyang bermanja lalu memeluk pacarnya. Tunggu saja 1 minggu lagi ia akan selesai bekerja. Setelah mengumumkan hubungan, pasangan kekasih itu bisa berpelukan di jalan tanpa rasa takut. Mereka bergandengan tangan berjalan-jalan. Biasanya di waktu luang, Seokjo akan membalas komentar penggemar. Sungho yang tinggal di seberang bisa memanggil Seokjo lewat jendela. Keduanya janjian keluar berjalan-jalan. Begitu bertemu, Seokjo langsung menerjang ke pelukan Sungho. Bergandengan tangan berjalan-jalan di kompleks. Di kompleks ini semuanya adalah kenangan mereka berdua. Waktu kecil mereka sudah bergandengan tangan bermain di gang ini. Waktu SMA Seokjo akan memanggil Sungho bayi. Berulah meminta pergi karaoke, membuat keributan di seluruh jalan. Kemanapun mereka pergi, di sana semua ada kenangan mereka. Melewati restoran ayah dulu, toko sudah selesai direnovasi. Sungho menariknya ke dalam toko untuk melihat-lihat. Seokjo sangat menyukai dapur toko, cantik dan hangat. Sungho mengungkapkan bahwa ini adalah toko milik Seokjo. Belum lama ini ayah Seokjo datang ke perusahaan Sungho meminta ia merenovasi kembali toko. Ia ingin meninggalkan toko itu untuk putrinya. Sebelum selesai, ia ingin Sungho menjaga rahasia untuk memberi kejutan pada Seokjo. Sungho tidak berani bicara apa-apa, membuat serangkaian draft desain, lalu melakukan konstruksi di tablet. Ini adalah pekerjaan yang membuatnya sibuk beberapa hari ini. Toko ini dipenuhi cinta ayah dan Sungho. Mereka adalah dua pria yang paling mencintai Seokjo di dunia. Seokjo menangis bahagia. Sungho memeluk kekasihnya dari belakang. Nanti ia akan secara pribadi membantu Seokjo menciptakan ruang yang hanya miliknya. Toko akan segera dibuka. Seokjo menamainya dapur pelangi. Meja, kursi, peralatan dapur, dan alat makan di toko sudah disiapkan. Memasuki hitungan mundur waktu pembukaan, orang tua sering datang ke toko untuk melihat-lihat. Ayah adalah orang yang berpengalaman. Ia berpesan pada Seokjo jangan terlalu memaksakan diri, nikmati saja prosesnya. Seokjo ingin ayahnya menjadi penasihat toko. Ayah punya pengalaman, bisa memberikan banyak saran perbaikan yang berguna. Selanjutnya Seokjo juga membuat aplikasi untuk toko, agar bisa menerima pesanan dari luar. Saat ini Seokjo sangat berterima kasih atas jalan yang ia lalui di masa lalu. Satu persatu hal yang telah dialami membentuk dirinya hari ini. Urusan toko sebagian besar sudah selesai. Orang tua mulai merencanakan pernikahan mereka berdua. Ibu Sungho duluan bicara. Ia tidak butuh mas kawin, juga tidak akan menjadi ibu mertua yang jahat. Asalkan anak-anak hidup dengan baik itu sudah cukup. Soal waktu pernikahan, kedua ibu memiliki pendapat yang berlawanan. Ibu Sungho ingin tahun ini, sedangkan ibu Seokjo menyarankan menunggu musim semi tahun depan. Bertengkar mulut ya bertengkar mulut, tapi selain itu mereka tetaplah saudari yang baik. Ibu Sungho akan belajar memasak dari ibu Seokjo. Sebaliknya, ibu Seokjo ingin ia mengajarinya bahasa Inggris. Ia juga berharap suatu hari ia bisa bepergian ke luar negeri, bisa menggunakan bahasa Inggris untuk memesan makanan dan berbicara.
Saudari baik yang sehati, mereka menjadi guru untuk satu sama lain. Pertama, Ibu Seok-jo mengajari besannya memasak. Dalam hal ini Ibu Sung-ho adalah pemula, tidak tahu cara menggunakan penanak nasi, memotong sayuran juga sangat lambat. Selanjutnya adalah pelajaran bahasa Inggris. Peran kedua Ibu berganti. Ibu Seok-jo seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Terus-menerus diperbaiki masalah pelafalannya oleh Ibu Sung-ho. Dalam sekejap sudah tiba hari Seok-jo mencoba gaun pengantin. Sung-ho berbalik melihat pengantinnya. Ia tidak bisa memikirkan kata apapun untuk menggambarkan kecantikan Seok-jo. Seok-jo mengungkapkan pemikirannya, ia ingin menunggu 1 tahun lagi lalu mengadakan pesta pernikahan. Saat ini ia ingin mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengembangkan karir, baru kemudian menikmati masa-masa pacaran yang manis. Sung-ho selalu setuju dengan Seok-jo tanpa syarat. Bicara soal memakai gaun pengantin, Seok-jo langsung punya ide untuk mengadakan pesta pernikahan untuk orang tua Sung-ho. Saat sang istri mengenakan gaun pengantin, ayah Sung-ho tidak bisa mengalihkan pandangan, pikirannya benar-benar kosong. Ibu Sung-ho memegang bunga lili lembah bersama suaminya berfoto prewedding. Arti dari bunga lili lembah adalah kebahagiaan, seperti ayah dan ibu Sung-ho. Setelah melalui serangkaian kesalahpahaman, mereka kembali bergandengan tangan melangkah maju. Sung-ho berterima kasih atas ketelitian Seok-jo, membantunya mendapatkan foto keluarga lagi. 30 tahun yang lalu, statusnya adalah putra baik dari ibunya. Mulai sekarang, ia ingin mengubah statusnya menjadi pria Seok-jo. Seok-jo memeluk leher Sung-ho. Ia juga akan dengan sepenuh hati memperlakukan Sung-ho dengan baik. Keduanya berjanji 30 tahun lagi, mereka juga akan berfoto pernikahan bahagia seperti orang tua. Dalam sekejap 10 bulan telah berlalu, Ibu Seok-jo dan Ibu Sung-ho melanjutkan buku harian adu mulut. Tapi kali ini berbeda, Ibu Seok-jo sedikit-sedikit memanggil Sung-ho, putra yang karirnya menjanjikan, dan memamerkan syal hadiah menantunya. Sedangkan Ibu Sung-ho terus memuji Seok-jo, memujinya yang baru buka toko 6 bulan sudah menjadi restoran terkenal, dinilai oleh pelanggan sebagai restoran yang menyehatkan. Selesai bicara, ia menunjuk lipstik di mulutnya, ini hadiah dari menantunya. Bicara tentang Seok-jo, ia menikmati proses memasak. Saat pelanggan selesai makan, ia juga memberikan resep masakan hari itu. Ia bertekad untuk menyediakan makanan sehat bagi pelanggan. Biasanya ia juga akan mengunggah video memasak di internet, sama sekali tidak peduli resepnya terbongkar. Di bawah video yang direkam Seok-jo ada komentar dari 1 tahun yang lalu. Seorang penggemar sangat menyukai resepnya, sangat ingin mencicipi rasanya. Tetapi karena sedang dalam pengobatan, tidak bisa membuat makanan lezat sendiri. Baru saja, penggemar ini menambahkan komentar. Ia sudah selesai pengobatan, sudah datang mencicipi rasa makanannya. Dari makanan, ia merasakan kehangatan dan dorongan dari Seok-jo. Ia juga menerima resep yang diberikan Seok-jo. Sementara Sung-ho setiap hari sibuk mendesain rumah baru miliknya dan Seok-jo. Ia sangat terburu-buru, hanya ingin segera membantu Seok-jo pindah ke rumah baru. Rekan kerja adalah orang yang berpengalaman. Selamat datang di neraka pernikahan. Sung-ho meralat, hidup bersama Seok-jo adalah hidup seperti surga di bumi. Keduanya janjian bertemu. Seok-jo terlambat hampir 1 jam karena sibuk dengan pekerjaan. Sung-ho tidak puas dan cemberut. Seok-jo berpikir Sung-ho sudah berubah. Jika dulu, Sung-ho pasti akan menyuruhnya santai saja, tidak akan marah. Sung-ho membantah bahwa Seok-jo yang sudah berubah. Karena kamu tidak ingat janji kita, makanya terlambat. Hari ini adalah hari rapat dengan kontraktor yang akan membantu kita membangun rumah baru. Sung-ho bersikap kekanak-kanakan. Seok-jo juga tidak sabar, tidak ingin melanjutkan pertengkaran. Keduanya membuat 3 aturan. Harus bergandengan tangan saat bertengkar. Di akhir setiap kalimat harus ditambah kata cinta. Keduanya mencoba bertengkar beberapa kalimat sesuai aturan. Seketika amarah langsung hilang. Pasangan itu dengan gembira pergi menemui kontraktor, membangun sarang cinta mereka bersama. Film berakhir. Hari ini sampai di sini saja. Silakan tekan suka dan tinggalkan pesan.